Secret Ruins F61 The Outer Side. Itu gelap, pagar sudah tua dan kasar, dan itu tampak seperti sesuatu yang kuno dan bahkan lebih lama. Selain itu, ada darah di anak tangga batu, dan belum mengering, dan setiap tingkat anak tangga batu lebih dari satu orang, tidak seperti itu untuk orang normal. Chu Feng ada di sini, rasanya seperti jatuh ke dalam hujan es, dari kepala ke kaki, dia benar-benar takut, dan hampir jatuh dari tangga batu. Siapa yang bisa memikirkan suram, tanah mati, tiba-tiba melihat ke atas saat ini, melihat sosok gelap, duduk di atas, menatapnya, benar-benar menakutkan. Perlu dicatat bahwa dia adalah penumpang gelap, dan dia sangat bersalah. Dia takut untuk menunjukkan kakinya di akhir putaran sirkuit ini. Akibatnya, dia melihat makhluk begitu tiba-tiba. Anda harus tahu bahwa di belakangnya, ratusan juta roh jatuh ke jurang hitam dengan kue-kue, dan bahkan naga dan makhluk abadi yang nyata menjerit dan menyelinap ke dinding batu. Dapat dikatakan bahwa persilangan normal telah gagal, dan itu berbahaya dan berbahaya. Chu Feng milik penyelundupan, diikuti oleh makhluk humanoid memegang kertas emas, kalau tidak, tidak mungkin untuk datang ke sini. Dia agak besar, dan dia benar-benar tidak boleh menyebut itu buta, karena jika Anda berpura-pura mati, itu mungkin sama dengan makhluk humanoid memegang kertas emas di sekitarnya. Namun, dia menunggu sebentar dan menemukan bahwa tidak ada gerakan. Pada titik ini, dia tidak berani menggunakan mata api, jadi dalam kegelapan mutlak ini, dia tidak melihat hal yang nyata untuk sementara waktu. Sangat sepi sekarang, Chu Feng mengungkapkan keraguan, keberaniannya selalu besar, kalau tidak, dia tidak akan mengikuti di sini. Saat ini dia melompat di sepanjang tangga batu besar. Di belakang, orang yang memegang kertas emas juga bergerak, ia tampaknya sedikit bingung dan secara pasif mengikuti gaya Chu. Chu Feng tidak memperhatikannya, sudah melintasi pantai ini, dia ingin menjelajahinya dengan baik, tidak ada lubang dalam reinkarnasi, apa yang disebut sisi lain. Di atas tangga batu 9 langkah, ada dewa, dan bayangan hitam yang dilihat Chu Feng sebelumnya duduk di sana. Ban tanah liat. Gaya Chu sangat berbeda, ini sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan, di masa-masa awal, dia bahkan merasa ada yang menatapnya, hasilnya sampai ke depan, apakah ada ban lumpur. Tepatnya, itu tenggelam oleh debu dan terkikis oleh tahun-tahun. Sekarang tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan, duduk di sana dan tidak bergerak. Itu humanoid, mirip dengan orang normal, tetapi memakai gaya yang sangat sederhana, tidak pernah terlihat sebelumnya, bahkan gaya sedikit liar. Jubah sederhana yang terbuat dari kulit binatang agak mirip jubah, berdebu, dan mereka tidak terlihat seperti apapun, tetapi mereka dapat merasakan bahwa itu adalah korteks. Chu Feng hati-hati melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak melihat hasilnya. Akhirnya, dia melihat sekeliling dan melihatnya. Tidak ada yang lain, dia tiba-tiba membuka matanya dan memindai ban lumpur. Namun, untuk sesaat, matanya penuh dengan cahaya, yang membuat matanya menyengat. Kostum lama dari ban lumpur begitu indah sehingga mereka lebih kuat daripada harta apapun, memberinya perasaan mati lemas. Hati Chu Feng bermain drum. Patung macam apa ini? Apakah itu yang paling cocok di surga? Dia buru-buru menutup matanya dan berhenti menggunakan mata api. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kotak batu itu panas, dan permukaan batu yang muncul di peta gunung memiliki cahaya emas yang berkedip-kedip. Jantungnya berdetak kencang, persis sama dengan lusinan simbol emas yang terekam di piring batu. Hati Chu Feng tenggelam, dan dia bahkan menebak bahwa jika bukan karena kotak batu, dia mungkin sudah mati. Benar saja, pada saat dia berbalik, dia menemukan bahwa orang yang mengikutinya gemetar dan berjongkok di tanah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dan menakutkan. Dan kertas aksen emas di tangannya membakar sudut, berubah menjadi abu, dan ada napas mengerikan di sekitarnya perlahan menghilang, tampaknya mengancam orang ini sekarang. Pada saat yang sama, Chu Feng memperhatikan bahwa di dalam jurang, lompatan dan roh yang tak terhitung jumlahnya yang ingin pergi ke sisi lain runtuh dalam sekejap, berubah menjadi hujan ringan dan benar-benar memusnahkan. Dia menghirup udara, dan tidak bisa membayangkan apa jubah tua di ban tanah liat itu. Dalam pandangan Chu Feng, senjata pamungkas hanya itu. Coba lihat, matanya sedikit lebih cerah, dan Anda akan menemukan serangan balik yang mengerikan. Sungguh neraka. Dia tidak melihat melalui ban lumpur, bahkan dia sedikit terkejut, di bawah debu, apakah itu becek? Tetapi jika itu adalah daging, banyak remaja belum bergerak. Terlebih lagi, setelah dia hati-hati merasakannya, benar-benar tidak ada kehidupan, penuh sesak napas, dan beberapa hanya kering dan mati. Namun, jubah di ban tanah liat ini sangat menakjubkan sehingga Chu Feng tidak bisa tidak melihat lagi. Tentu saja, tidak ada mata api, hanya tampilan normal. Di bawah debu tebal, ada sajak yang tidak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, Chu Feng Xin tertegun. Dia tampak melihat wajah asli jubah itu.
Ini adalah binatang yang mengerikan dengan kengerian, muncul di langit, membuka mulutnya dan menghancurkan lautan bintang, dan banyak orang evolusioner yang sekarat. Dalam aksinya, seseorang beralih dari kedalaman alam semesta ke zona paling marginal, mendekati kekacauan. Ini, Chu Feng terkejut. Ini adalah obsesi jubah, atau sajak yang ditinggalkan oleh tubuh kulit binatang, yang menunjukkan pemandangan lama di masa lalu. Kebanyakan dari mereka adalah yang terbaik di dunia, binatang tabu. Chu Feng benar-benar terkejut, karena dia telah melihat kekuatan pembangkit tenaga kelas dunia, tangan, planet Del. Akan diledakkan, mengangkat tangan, Anda dapat membiarkan sejarah panjang kelompok etnis yang kuat. Karakter semacam ini, yang disebut tabu, tidak berlebihan, dapat menghancurkan alam semesta yang besar dan menghancurkan satu sama lain. Bagi mereka, mudah bagi mereka untuk membunuh orang-orang kudus. Tetesan darah mereka cukup untuk menghancurkan etika yang kuat. Ketika rambut rontok, ia dapat membuka langit berbintang dan membelah evolusi atas. Rambut Chu Feng, jubah ini sangat besar. Kemudian, ketika dia melihat tulang tangan di pergelangan tangan dari lumpur, ada beberapa keraguan tentang kehidupan. Itu adalah sudut-sudut dari berbagai makhluk etnis, gigi, satu-satunya tulang yang tersisa setelah percikan api, Del. Masing-masing bagiannya tumbuh sangat luas, tidak lebih lemah dari tubuh jubahnya. Chu Feng berdiri di sini, bodoh, benar-benar berantakan dalam angin. Pada saat yang sama dia terkejut, dia ingin mengatakan bahwa dia terlalu dikalahkan. Harta ini dibuang di ujung sirkuit roda dan dikenakan pada ban tanah. Bukankah itu sia-sia? Dia benar-benar ingin berlutut dan memakainya sendiri. Jika kamu keluar dan mengguncangnya, kamu bisa mengejutkan sekelompok besar orang kuat. Namun, dia tidak berani melakukannya, hanya melihatnya dengan tatapan tajam, dia hampir memancing bencana besar, jika bukan karena kotak batu, dia pasti akan mati. Ini terlalu memalukan, itu sia-sia, begitu banyak harta di sini, bukankah kamu takut rambut berjamur? Chu Feng memperkirakan bahwa orang-orang yang berani menjadi sangat terkenal dan mengenakan seperti ini, paling tidak, harus menjadi yang terbaik di dunia. Kekuatan mereka diperingkatkan di garis depan jagat raya, bahkan di beberapa yang pertama. Dia sudah lama mencari di daerah ini, dan tidak ada yang lain di luar. Kemudian, Chu Feng duduk di sisi para dewa, dan pria yang tidak jauh, berkata, kamu bilang kamu harus mengingat semuanya di akhir sirkuit. Bagaimana kamu masih gila? Pria itu memang dalam keadaan sedih, memegang kertas emas, duduk setengah kaki di sini, dan untuk waktu yang lama, dia tidak bergerak. Ketika dia mendengar kata-kata Chu Feng, dia panik dan kemudian berjongkok langsung, memegang kertas emas, dan menyembah para dewa dan Chu Feng. Dalam sekejap, perubahan terjadi, kertas emas di tangannya berubah menjadi mus, seluruh tubuh berwarna emas, diukir dengan simbol, dan kemudian secara spontan dinyalakan, kabut asap, berlama-lama di sekitar kuil. Bahkan jika aku menyembah, Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda. Kemudian, dia merasakan pergelangan tangannya kencang, dan kabut emas penuh dengan sutra, dan berubah menjadi sutra emas melilit pergelangan tangannya, menjadi kualitas yang nyata. Apa ini dia seperti dewa, menikmati persembahan. Kemudian dia menemukan bahwa sebagian besar kabut emas diserap oleh ban lumpur, dan tali tulang di tangannya bahkan lebih kemasan, dan banyak kabut tidak masuk. Aku mendapat manfaatnya. Chu Feng terlihat aneh. Dia tahu bahwa kertas emas sangat menentang langit, dapat digunakan oleh anak-anak pencari suaka, setara dengan membayar untuk jalan di sini, dan dia secara tidak sengaja membagi beberapa persembahan. Terlalu aneh, apakah reinkarnasi ini juga memperhatikan orang? Apakah ada simbol pria besar di tangan? Anda bisa menyeberang ke sisi lain, ada ciptaan yang tidak biasa. Benar saja, Chu Feng menebaknya. Setelah menikmati persembahan rune emas, tali tulang yang mengerikan di pergelangan tangan lumpur bersinar di sisi dinding batu, ada lubang di sana, disertai oleh Ruixia. Pria yang berlutut di tanah tiba-tiba menjadi bersemangat, setelah serius memperhatikan ban lumpur dan Chu Feng, dia berdiri langsung dan bergegas dalam satu langkah. Ketika saya sampai di sana, ada gas ungu yang terbang dari kekacauan dan jatuh ke tubuhnya. Dalam sekejap, dia tampak bangun. Aku berpegang teguh pada langit dan bumi, jenis generasi ini, gas ungu yang kacau, ditakdirkan untuk menjadi leluhur, siapa yang menentangnya. Menghancurkan jalan kuno yang menuju alam semesta menuju dunia luar. Hei, aku hanya suka menyembah dua berhala, beberapa aneh. Ini adalah suara orang yang berbicara sendiri, dia ingin kembali, tetapi semburan ungu menjeratnya, membanting, membawanya ke kedalaman gua kuno Ruixia, dan kemudian sepenuhnya menghilang, dia curiga berhasil. Chu Feng tampak seperti hantu, meskipun dia mengikuti jutaan hantu dan berjalan ke daerah ini, dia melihat banyak hantu, tapi sekarang hatinya masih sangat mengejutkan. Karena, dia samar-samar mendengar beberapa situasi.
Dia tidak tahu apakah miliaran roh di jurang gelap telah bereinkarnasi setiap hari, tetapi orang itu tampaknya telah berhasil. Apalagi pria itu mendapat manfaat besar, dengan kenangan. Ini adalah cara orang-orang. Chu Feng agak skeptis. Kemampuan untuk melawan langit bukanlah sesuatu yang dapat ditafsirkan oleh makhluk-makhluk di alam semesta ini. Gua kuno yang bersinar menghilang, dan ada ketenangan, hanya menyisakan dinding batu. Itu adalah gas ungu yang terbang keluar dari kekacauan, pikir Chu Feng. Karena, hal semacam itu terlalu mirip dengan jenis ciptaan yang terekam di otak cahaya. Pada zaman kuno, seorang bayi lahir, dan gas ungu yang kacau ditambahkan, yang disebut Tianying. Karena orang seperti ini tumbuh, mudah untuk menjadi orang suci, dan pada akhirnya ditakdirkan untuk menjadi sosok tabu yang mencerminkan langit. Aku baru saja melepaskan kesempatan besar, anak itu. Kembali ke dunia, dapat langsung menjadi bayi. Chu Feng menghirup udara. Tiba-tiba, dia mendengar percakapan itu, sangat jelas, yang membuat hatinya terkejut. Sebenarnya, ada suara percakapan. Sangat aneh di akhir siklus sunyi ini. Bahkan jika hantu berada dalam unit 100 juta, mereka semua diam dan diam-diam melompat ke dalam jurang. Adapun gurun, makhluk-makhluk kering dengan pisau panjang juga membosankan dan tidak akan berbicara. Sekarang seseorang sedang berkomunikasi, ini benar-benar membuat Chu Feng kaget, dan dia memperhatikan mendengarkan. Ingatannya tidak jelas, tapi aku masih belum bisa memikirkannya. Dalam putaran ini, tidak ada semut dan Tianlong, dan tentu saja semua orang hidup. Siapa kita, kemana kita akan pergi? Kita harus menjadi saudara perempuan, kita harus bereinkarnasi dan mendapatkan kesempatan besar. Tetapi kepalanya sakit, dan tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Ketika Chu Feng mendengar ini, dia tiba-tiba tahu orang macam apa yang datang. Mereka tidak malu, dengan sedikit ingatan, mirip dengan orang yang baru saja memegang kertas emas, untuk tetap terjaga dan kuat. Benar saja, Chu Feng melihat cahaya perak terbang, Volisi Asia, melintasi jurang nila, seseorang berhasil datang ke pantai ini. Ini, sisi lain, kita berhasil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, aku. Tidak ada kesan. Chu Feng benar-benar melihatnya. Ini adalah sepasang saudara kembar. Bahkan jika itu adalah roh, itu terlihat sangat nyata dan masih mempertahankan penampilan dunia ini. Mereka semua memiliki rambut perak panjang, sangat indah, tidak lebih lemah dari suara Qin, wajah yang sempurna, dan sosok seperti setan. Selain bentuk manusia, mereka juga memiliki sepasang sayap perak. Mekar Rui Guang, dengan lembut menyadap di antara, lebih sering berkali-kali lebih suci daripada malaikat suci barat. Jelas, ini bukan makhluk malaikat, tetapi ras yang sangat kuat dan kuat, bahkan jika mereka diformat, mereka adalah jiwa super, sebanding dengan naga nyata dan abadi. Chu Feng berpikir sejenak, merobek setengah lengan bajunya dan menutupi setengah wajahnya, karena saudara perempuannya lebih sadar, dan dia tidak ingin dilihat oleh mereka. Kedua orang ini sangat sempurna, dan keindahannya tidak cacat, terutama yang panjang. Gaya alternatif semacam ini berada di luar keindahan biasa. Chu Feng mencurigai bahwa jika kedua pria itu berada di alam semesta yang sama dengan dia, mereka harus sangat terkenal, dan kebanyakan dari mereka adalah di antara 10 besar di alam semesta. Ketika saya pergi menjelajah nanti, jika tidak ada dua orang seperti itu di alam semesta saya, maka saya bisa membuktikan sesuatu. Chu Feng merenung hati. Di tangan kedua saudara perempuan itu, ada selembar kertas, seluruh tubuh berwarna perak, dan cahaya bersinar, dan mereka menyatukan telapak tangan. Ada karakter di selembar kertas, dan bentuk kalajengking sangat mirip dengan salah satu dari puluhan karakter emas yang bersinar di piring batu. Kertas di langit. Chu Feng menghela nafas dalam hati, tetapi ketika sampai pada lusinan karakter ini, itu benar-benar mustahil. Orang yang mendapatkan tempat perlindungan sebelumnya, sekarang dua saudara perempuan datang ke sini. Ini adalah keberadaan perak untuk pemurnian mereka, melindungi mereka, dan sebagai persembahan, untuk menyediakannya di sini, biarkan mereka hidup, dengan ingatan akan reinkarnasi dan reinkarnasi. Kali ini, Chu Feng diam-diam mengambil sesuatu dari botol ruang angkasa dan menaruhnya di pergelangan tangannya. Itu adalah vajra kristal putih salju. Dia sedang mempelajari ban lumpur di sebelahnya, dan ada seutas tulang di tangannya, dia mengenakan senjata yang sangat dia hargai, dan dia juga melilitkan pergelangan tangannya. Para suster mendukung pagar batu dan sampai di puncak tangga. Setelah melihat dua sosok yang duduk di piring, mereka sedikit bodoh. Terutama ketika saya melihat gaya Chu dan darah dan daging yang dicurigai, itu bahkan lebih mengejutkan. Bahkan jika mereka bingung, tidak ada banyak memori untuk saat ini, pada saat ini, itu juga merupakan naluri di kedalaman jiwa. Pada akhirnya, mereka masih berjongkok, beribadah di sini, sangat taat, pada saat yang sama,
kertas berwarna perak di tangan mereka berubah menjadi aroma, secara spontan dinyalakan, menjadi kabut perak dan putih, niao-niao nana. Sebagian besar kabut perak tidak memasuki tali tulang di pergelangan tangan ban lumpur, dan ada kain sutra yang melayang di pergelangan tangan angin Chu, tetapi kemudian, kawat perak yang mengelilinginya akhirnya jatuh ke dalam berlian. Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda, tetapi tidak ada indikasi bahwa kedua saudara perempuan di sini, dia tidak pandai melakukan tindakan apapun. Setelah kolom dupa perak terbakar, tali tulang di pergelangan tangan dari ban lumpur bersinar, dan tentu saja lubang reinkarnasi dibuka kembali. Sinar-sinar di dinding batu mekar, dan kabut itu menjadi asap dan damai. Kedua saudari berseru dan cepat-cepat masuk. Dalam sekejap, ada cahaya yang menakjubkan, seperti cahaya pertama dari era dunia terbuka, dengan jalan dan suara menutupi mereka. Ya, ini masih terlalu dini, ada ciptaan yang begitu besar. Begitu kita datang ke dunia, kita akan dipanggil Xianying. Kedua saudari itu memulihkan ingatan mereka dan tidak lagi bingung. Dalam keadaan ini, bahkan persiapan psikologis mereka mengejutkan dan berseru. Jelas, ciptaan semacam ini berada di luar harapan semula. Hei, apakah kamu memperhatikan bahwa ada dua makhluk yang duduk di atas, bukan satu, apa ini? Aku tidak berani melihatnya. Aku hanya memperhatikan bahwa ada gelang di pergelangan tangan para dewa. Itu adalah semacam pemurnian emas ibu yang aneh. Awalnya terlihat seperti memo, tetapi tampak mengerikan melihatnya dengan hati-hati. Tidak sama. Batuk. Chu Feng batuk dan mengguncang di sini. Dia benar-benar takut bahwa kedua saudari itu akan kembali untuk menyelidiki. Akibatnya, para saudari tiba-tiba kehilangan temperamen mereka dan berbalik tanpa berbalik. Kemudian mereka diselimuti pada masa-masa awal, dan mereka pergi. Lubang reinkarnasi menghilang dan kembali ke dinding batu. Kemudian, Chu Feng sakit gigi, dan melepaskan ciptaan yang hebat. Masih terlalu dini untuk menjadi peri. Meskipun saya belum pernah mendengarnya, tampaknya lebih kuat daripada ungu yang kacau, yang sangat buruk. Dia sekarang sedikit menghangatkan hati, dia benar-benar ingin merampok makhluk hidup yang memegang kertas, membakarnya di sini, menggantinya, dan pergi ke dunia untuk bereinkarnasi. Namun, ia memiliki semacam ikatan, orang-orang hidup di dunia, dan mereka ingin melakukan apa adanya. Di dunia ini, aku tidak lebih lemah dari orang, mengapa aku harus iri? Dalam keadaan normal, ketinggian seperti itu, aku bisa mencapainya cepat atau lambat. Kemudian, Chu Feng melepas King Kong dan menontonnya sendiri. Dia menemukan itu sedikit berbeda. Gelang itu lebih transparan dan putih dan jernih. Aku tidak tahu seberapa kuatnya sekarang, aku benar-benar ingin melawannya, apa efeknya? Chu Feng berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia curiga, karena Vajra terpesona oleh kemuliaan Vajra, dan di atas ring, seolah-olah untuk membentuk ruang, ada sumber energi yang membuatnya merasa takut. Ini, dikatakan sangat sia-sia, tidak bisa mengembangkan kekuatan suci khusus, hanya bisa membuang dampak, sepertinya itu harus berubah. Chu Feng senang, senjata ini akhirnya tidak lagi diam. Dia tidak pergi, melalui dialog para suster, dia tahu sesuatu, ini mungkin periode yang luar biasa, sehingga mereka bisa sampai pada dupa, menemukan jalan pintas, mendapatkan yang tertinggi, dan menghidupkan kembali dengan ingatan. Chu Feng memutuskan untuk tinggal dan menonton dengan hati-hati. Benar saja, satu hari kemudian, seseorang datang lagi, kali ini adalah seorang pria dengan ekor naga, seekor burung dengan sirip burung, menjaga sosok manusia dan tidak mengetahui ras yang sebenarnya. Dia juga memegang selembar kertas, ungu, bertuliskan rune yang rumit, dan dia melintasi voli, dan kertas itu berkedip-kedip di sini dan berubah menjadi mus. Sukacita Chu Feng, udara ungu mengambang, terjerat di pergelangan tangannya, kekala jengking berlian, biarkan lebih transparan, berisi sajak. Pria itu sangat arogan. Setelah memasuki lubang reinkarnasi, ia melanjutkan ingatannya dan segera menjadi mandiri. Dia berkata, oh nama asliku, aku harus melihat kehidupan abadi di reinkarnasi. Chu Feng miring, melihat punggung tinggi di dalam lubang, saya pikir, Anda harus kembali ke dunia, masih dimuat. Hai. Dia mengambil batu dan menghancurkannya langsung ke belakang pria itu. Hei. Akibatnya, sosok tinggi manusia dari ekor naga dan sayap Suzaku tidak kembali ke kepala, dan takut serta bergegas pergi. Dia juga mendapatkan kesuksesan yang tak terbayangkan di sini. Dengan cara ini, Chu Feng duduk di sini selama setengah bulan, mengantarkan orang terakhir memegang kertas. Sebelum ini, ada 8 kelompok orang, total 9 makhluk. Sekarang dia menyambut gelombang ke-9, ke-10. Ini adalah seorang Taois, tetapi ini adalah tampilan yang licik, cemberut, tidak tertunduk, dan dari waktu ke waktu membidik angin Chu, mata menunjukkan warna yang aneh. Aneh? Ada yang salah, bagaimana satu lagi, di mana ini?
Jelas pemuda Tao ini sangat luar biasa, pikirannya lebih bijaksana, tidak rugi, dia mencuri angin. Pada saat ini, Chu Feng memutuskan untuk memulai dengan dia dan merampok ciptaannya. Jika tidak, Taois tidak menganggapnya tidak normal. Hai! Pada saat genting, ketika kecurigaan Tao, Chu Feng menghancurkan King Kong. Sejak menikmati beberapa persembahan yang harum, King Kong menjadi semakin luar biasa sekarang. Ketika dia terbang, Tao yang menyeramkan itu berteriak dan berteriak di langit. Pada saat ini, stensil hitam di tangannya telah menyala secara spontan, dan lubang reinkarnasi di dinding batu juga dibuka terlebih dahulu. Chu Feng melompat turun, menggunakan kotak batu untuk mengeraskan tekanan kolom, dan membiarkannya memanifestasikan dirinya sebagai futon hitam. Namun, kertas hitam itu kehilangan sudut, dan jelas bahwa butuh beberapa saat untuk membakar sudut. Chu Feng ingin pergi, tinggal di sini terlalu lama, namun, dia tidak bisa menyeberangi jurang, jadi dia mengambil kertas pengkhianat ini. Siapa yang menyuruh Tao untuk mengintipnya? Chu Feng awalnya ingin merampok, orang ini hanya memukul pistol, dia baru saja mulai dengan cara ini. Hidung Niu, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk, mengirimmu ke reinkarnasi. Chu Feng mengambil Imam Tao di negara setengah pingsan dan melemparkannya langsung ke lubang reinkarnasi. Dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan 9 orang lainnya. Kemudian, Chu Feng dengan tegas berlari, dia tidak ingin tinggal di sini. Karena, dengan ban lumpur, ia selalu merasa takut, khawatir akan hal-hal besar. Sambil berbaring di palung, siapa yang menyelinap di Tuan, terutama, aku belum mendapatkan dupa, upacara belum selesai, bagaimana itu dibuang ke dalam lubang. Chu Feng memegang kertas fus hitam. Ketika voli kosong, ini adalah suara terakhir yang dia dengar di jurang. Lalu dia tidak memiliki bayangan dan berlari dengan tegas. Makalah ini terlalu dibuat-buat, bisa berjalan bebas di sini, dan jika Anda tidak bisa memikirkannya, Anda bisa datang ke sini untuk memilih jalan menuju reinkarnasi. Untuk bereinkarnasi, Anda bisa mendapatkan kesempatan di lubang reinkarnasi, dengan Tian Ying, Xian Ying kualifikasi. Dapat dikatakan bahwa memegang kertas hitam ini adalah kesempatan langka untuk memilih masa depan Anda sendiri. Setelah Anda bereinkarnasi, Anda akan memiliki titik awal yang sangat buruk, mulai dari Tian Ying dan Xian Ying. Chu Feng sangat puas, bahkan jika itu tidak digunakan, jenis rune kuno dan modern yang mengejutkan ini adalah semacam keberanian, yang merupakan kartu yang tak terbayangkan. Dia cukup nyaman, dan pergi jauh ke gurun Gobi, dia menyanyikan lagu kecil dan menyanyikan lagu cinta di sirkuit bundar. Namun, di belakangnya, di seberang jurang, direinkarnasi dari sisi lain, sang Tao muda menangis, dan berteriak. Kakekmu, dia yang kedua, siapa raja dari 8 putra yang mencuri kesempatan kakek? Tuhan yang tak terbatas, aku mengalahkan kalian berdua kakek, setiap hari untuk bersumpah namamu, tetapi pada akhirnya kamu tidak melindungi aku akan pergi ke iblis, aku akan pergi ke iblis, Tuhan, saya akan keluar, saya layak untuk kakek kedua Anda, sungguh istimewa. Imam itu mengutuk lagi, dan dia tidak pernah selesai, lalu dia menangis lagi. Selain itu, dia siap untuk tinggal di sini, tidak pergi, menyentuh dirinya sendiri, untuk mencari peluang di lubang reinkarnasi. Chu Feng terbang jauh-jauh, menyenandungkan sebuah lagu kecil, dia melakukan tendangan voli, memegang kertas beludru hitam dengan sangat cepat, dia menemukan makhluk kering di padang pasir, membawa pisau panjang, memejamkan mata padanya, dia mengabaikan. Tidak ada yang terjadi, dia semua siap untuk melakukannya, dan kemudian berbalik ke ujung putaran, sekarang tampaknya dia khawatir. Ini adalah jalan pintas, sepanjang jalan tanpa hambatan, lebih dapat diandalkan daripada perusahaan Tongtian Express. Kata Chu Feng, sementara dia skeptis, apa keberadaan mengerikan, masing-masing, menghasilkan beberapa kertas yang berbeda, sebenarnya dapat melindungi orang-orang sayang sekali. Kemudian, dia melambat dan tidak terburu-buru. Saat ini, dia agak menyesal. Sangat penting untuk mengumpulkan 2 lembar kertas, masing-masing adalah harta, dan Anda tidak dapat mengubahnya. Lagi pula, itu terlalu lembut, dan aku tidak tahan untuk memiliki lebih banyak tangan hitam. Dia tidak terburu-buru untuk terburu-buru dan mengamati roh-roh perkasa ini di sepanjang jalan, dia adalah orang yang kuat selama hidupnya, dan rata-rata makhluk tidak memenuhi syarat untuk memulai di jalan ini. Dia terbalik, sehingga beberapa makhluk yang sangat kuat dan sulit dijinakkan sebelumnya sekarang keluar dari naluri, selalu membanting ke arahnya. Yah, aku ingin mengenali beberapa kerabat, mungkin akan ada gunanya di masa depan. Chu Feng merenung. Kemudian, dia melihat makhluk yang sangat ganas, terutama jiwa super, atau makhluk yang dekat dengan tubuh jiwa super, dia bergegas ke huruf, sangat tidak terkendali. Hubungan relatif semacam ini tidak rumit sama sekali, karena ia disebut paman.
Dia semua ada di salah satu makhluk yang menulis, pamanku adalah Chu Feng. Kecuali jika individu tersebut terlihat sangat enak dipandang, biarkan dia merasakan bahwa ada makhluk-makhluk pelek, seperti dia melihat Phoenix betina yang cerdas dan cemerlang. Ini tertulis, saudaraku adalah Chu Feng. Jika Anda memberitahu orang-orang, ia berani berada di jalan ini, dan ia akan terpana oleh beberapa makhluk yang diduga sebagai burung mati, naga asli, atau Suzaku. Lalu ia akan mengutuk satu kalimat, terlalu banyak binatang. Dengan cara ini, Chu Feng berhenti dan berhenti, meninggalkan gurun Gobi, memasuki langit berbintang, dan kemudian mulai mendekati kota mati di mana cakram penggilingan batu berada. Di jalan ini, dia tidak menganggur, dan teknik menulis menjadi lebih dan lebih terampil dan menjadi pekerja yang terampil. Bahkan jika Anda mengenali kerabat Anda sepenuhnya, kalajengking besar dikelompokkan menjadi beberapa bagian, dan gaya Chu jauh lebih cepat daripada itu, karena ada plak hitam di tangan, dan volinya sia-sia, menghemat banyak waktu daripada berjalan di jalan. Kemudian, dia berjalan ke arah yang berlawanan, melewati pasukan spiritual, melangkah melalui portal, kembali menyusuri jalan kuno, dan melihat cakram batu besar lagi. Pada titik ini, dia kembali ke kota cahaya yang mati lagi. Jika kamu tidak dapat menemukan jalan kembali ke dunia luar, maka aku akan hidup kembali. Dia tidak mau melakukan itu, tetapi jika tidak ada jalan pada akhirnya, itu juga merupakan pilihan. Roda gerindra batu perlahan berputar, dan daging dan darah terus mengalir keluar dan jatuh di bawah. Ini hanyalah kolam lumpur berdaging besar, yang kemudian diurai dan diubah menjadi energi asli. Tubuh roh besar muncul dari sana, datang di sepanjang jalan ini, mendengarkan jiwa, menerima panggilan, dan memulai putaran sirkuit. Chu Feng tahu besar, dia menemukan bahwa dia tidak bisa pergi dari tempat lain, ada tirai cahaya yang menghalangi, dan dia hanya bisa kembali di sepanjang jalan asli dan berbalik. Ini berarti bahwa dia harus mandi di lumpur, dan kemudian dia dihancurkan lagi oleh Dis Grinding. Ini membuatnya merasa tidak nyaman, direndam dalam darah orang mati dan darah berbagai makhluk, ini terlalu, rasa, dan kebanyakan orang tidak tahan. Untungnya, ada kertas hitam. Kalau tidak, aku tidak bisa terbang ke sini, tapi aku tidak bisa terburu-buru ke tubuh asli. Aku tidak bisa terburu-buru ke Dis Grinding, bisik Chu Feng. Dia meremas hidungnya, terbang dengan konfeti hitam, dan memasuki celah antara dua cakram besar, dia duduk untuk melihat orang-orang kudus berubah menjadi lumpur, dan sampah tulang memercik di sekitar. Pada saat yang sama, ia juga menyaksikan sekelompok makhluk emas lohan yang menyemprotkan darah, dan kemudian seperti susu kedelai, darahnya menjerit, jusnya mengalir. Akhirnya, Chu Feng bergegas keluar dari lubang di Dis Grinding, wajahnya hijau, melihat ke belakang dan muntah langsung, dan kemudian dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Ada kertas hitam di tangan, dan dia dengan lancar meninggalkan daerah itu, lalu memanjat dinding dan berbalik lurus untuk melarikan diri dari kota cahaya yang mati. Pas reinkarnasi ini benar-benar bagus. Chu Feng tampak putih di tangan plak hitam, dan mengeluarkan jus perut, jauh dari kota mati, benar-benar cukup. Selain itu, ia berlari keluar dari medan perang di luar kota dengan satu napas, sekarang ia melihat daging berbagai burung dan hewan langka dan ingin muntah, yang tak terbayangkan di masa lalu. Di masa lalu, raptor langka, binatang buas, lezat dan lezat baginya, tetapi sekarang dia selalu bisa memikirkan susu kedelai, semua jenis garam bio. Chu Feng hampir menangis. Di masa depan, semua jenis makanan lezat diperkirakan ada di bawah mulut, karena akan ada terlalu banyak asosiasi ketika Anda melihatnya. Bagi dia, ini benar-benar luka besar dalam hidup. Pada saat ini, pemuda Tao itu juga menangis di lubang reinkarnasi, bergema bersamanya. Akhirnya keluar, Chu Feng menyingkirkan kertas hitam, memasukkannya ke dalam botol ruang angkasa, berdiri ratusan mil jauhnya dari kota mati, wajah pucat, dan mengambil napas. Keempat ladang itu masih gelap, kecuali bahwa kota yang mati itu cerah dan terang, dan daerah-daerah lain tanpa akhir sepi dan gelap, dan tidak ada kesempatan hidup. Pupil Chu Feng tiba-tiba menggelengkan wajahnya berbeda, dia melihat bahwa kelainan daerah ini diatur sebelum dia pergi, dan jika makhluk itu jatuh, dia bisa merasakannya. Ada bidang kecil yang tidak terlalu dalam, tetapi sangat tertutup, ia melihat bahwa bidang ini telah berubah, menunjukkan bahwa ada makhluk. Qin Yuyin. Chu Feng mengungkapkan warna kecelakaan, wanita ini tidak mati. Di ruang ini, tidak ada kematian, dan dia hampir memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup selain dia dan Qin. Dia berhenti di sini, dengan hati-hati menghitung waktu, dia berjalan di sirkuit, dan kemudian duduk di ujung selama banyak hari, sekali lagi menginjakkan kaki di perjalanan pulang, dapat menambahkan hingga lebih dari sebulan sebelum dan sesudah. Tidak ada keraguan bahwa sekali Qin Yuyin dekat dengan kota yang mati, dia akan mati. Tetapi jika dia ingin datang, dia tidak akan melakukan hal bodoh itu.
Ketika jauh, udara kota yang mati akan merobek daging, dan evolusioner yang kuat dapat memperingatkan di muka. Chu Feng adalah karena ada kotak batu di tubuhnya, yang tidak terlalu terpengaruh. Perburuan Dewi berburu secara resmi dimulai. Dia berkata pada dirinya sendiri. Luasnya bumi berwarna merah gelap, dan keheningan yang tak tertandingi, seperti dari zaman kuno hingga saat ini, tidak ada kehidupan dan berkembang biak. Chu Feng sendiri berjalan di tanah yang begitu kosong dan dingin. Jika itu orang biasa, saya sudah panik. Chu Feng sangat tenang, dan dia telah berada di sirkuit putaran. Dia tidak peduli tentang keheningan yang tidak normal ini. Ketika berusaha mencari jalan ke dunia luar, ia mencari jejak-jejak dinasti Qin dan bersiap untuk memburu wanita yang tak tertandingi di bintang-bintang ini dan dianggap sebagai dewi sempurna oleh evolusionis muda dari semua kelompok etnis. Ini adalah kelanjutan dari pertempuran Kunlun. Chu Feng mulai mengatur lapangan di sepanjang jalan, bersiap untuk menangkapnya. Namun, suara Qin Yin belum muncul, tidak ada jejak. Dalam prosesnya, Chu Feng mencari jalan keluar, sambil menahan muntah, dan kembali ke medan perang di luar kota mati berkali-kali, menghadap tubuh Cheng Xian ke laut, pencerahan dalam tinju, budidaya berbagai teknik rahasia. Ada beberapa generasi tinju, jejak kendo, del, yang sangat menarik, tetapi mereka dapat mendorongnya untuk mencerahkan dan meningkatkan kekuatannya dengan sangat efektif. Untuk orang luar, ini adalah pembunuhan, kuburan kematian, tetapi untuk Chu Feng, ini adalah tempat untuk bangkit. Orang luar, orang bijak dari mimpi murni dan kelompok tuan diam-diam bernegosiasi, mereka adalah orang suci yang kuat dari generasi terakhir, dan siap untuk membuka purgatori Kunlun lagi. Namun, sebelum mereka mencoba gagal beberapa kali, karena ruang api penyucian ini tidak terbuka dalam jangka pendek, Anda dapat membukanya dengan mempersembahkan korban dan mempersembahkan darah orang-orang kudus dari semua kelompok etnis. Sekarang, ini membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar. Waktunya sudah terlambat, bahkan jika ada surat mati di suara itu, dan ada benih rohani saya, itu hanya 2 kehidupan lagi. Perempuan bijak dari mimpi tanah murni cemas, dan dia gelisah, dia dan orang-orang siap untuk keluar semua dalam waktu dekat, dalam hal apapun, kita harus membuka api penyucian lagi. Di api penyucian, Chu Feng berjalan keluar dari kota kematian yang cerah, jauh dari daerah ini, dia bekerja keras dan ingin menyelesaikan masalah Qin Yuyin sesegera mungkin. Chu Feng memiliki sejumlah besar magnet yang ditulis dengan baik. Begitu dia bertemu, dia akan mengorbankan magnet langit. Medan berukuran sedang dapat diatur dalam sekejap. Dia percaya bahwa Dewi yang dapat menjebak mimpi-mimpi murni akan sepenuhnya menangkapnya. Yah, ada jejak. Ketika Chu Feng dengan hati-hati mendekati pendaratan paling awal di kedekatan awal api penyucian ini, ia menemukan petunjuk, Qin Yin seharusnya sudah aktif di daerah ini untuk waktu yang lama, ada beberapa jejak yang tersisa. Ini sama dengan yang dia duga. Pihak lain ada di tempat yang sama. Sangat mungkin dia sedang menunggu penyelamatan. Saya percaya bahwa nenek moyang alam mimpi memiliki cara untuk membuka tempat ini dan menyelamatkannya dari masalah. Wanita ini juga mencari aku, ingin membunuhku. Chu Feng mengekspos warna dingin, ia menemukan bahwa beberapa pengaturan, seperti ametis standar, benar-benar harus buru-buru melangkah, setelah dipicu oleh energi yang kuat, ia mungkin hancur. Guntur ametis dari mimpi murni jelas bukan sesuatu, itu harus bisa membunuh jenius top, hal biasa yang pelintas ini pasti akan meremehkan. Kali ini aku melihat di mana kamu akan melarikan diri. Chu Feng mencibir-mencibir, dia percaya bahwa dia bisa tertawa pada akhirnya, jika mereka bertemu, mereka bisa berhasil saling berburu. Segera setelah itu, ia menemukan beberapa kata di tanah, yang merupakan bahasa umum di alam semesta. Chu Feng sudah belajar melalui otak cahaya ketika ia berada di bumi. Chu Feng, penuh dengan kejahatan, terkenal, ketika kamu mati, mati. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah apa yang dikatakan Qin Yuyin, mengekspresikan kebencian dan pembunuhan. Wajah Chu Feng dingin dan dingin. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan mengikatmu ke bidang 5 tubuh. Aku melihat bagaimana kamu masih bersumpah, bagaimana menjadi seorang dewi. Kegelapan menyelimuti daerah ini, kecuali cahaya kota mati yang jauhnya ribuan mil, daerah-daerah lain selalu gelap dan sangat terpencil. Chu Feng dengan hati-hati mencari, berharap menemukan suara Qin Yin. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki pemikiran dengan dia dan sedang mencoba untuk memburunya, daripada disergap oleh pihak lain, lebih baik baginya untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan penerus mimpi ini. Chu Feng tidak berani peduli sedikit pun. Bahkan jika dia sudah cukup siap, dia berpikir bahwa dia bisa mengendalikan pihak lain. Dia masih sangat berhati-hati dan hati-hati. Setelah semua, pihak lain mengangkat ranah besarnya. Meskipun medan berarti kuat, tetapi jika terjadi kebocoran, biarkan pihak lain keluar dari masalah. Setelah lolos, maka sulit untuk berburu lagi lain kali. Di malam yang gelap,
Chu Feng seperti hantu di tempat terpencil ini untuk bepergian, secara tidak sengaja dia mendongak dan melihat berbagai meteorit menggantung di udara. Dia mengerutkan kening untuk sesaat, adalah dinasti Qin di udara. Pada saat yang sama, ia berpikir, ruang ini menekan evolusi, dalam keadaan normal tidak bisa terbang, tetapi asteroid ini, meteorit bisa menua, itu aneh. Chu Feng menjadi lebih serius dan berjalan diam-diam. Akibatnya, tidak hanya di tanah, tetapi juga di meteorit di udara, ia juga menemukan petunjuk dan guntur kecubung. Gadis yang suka melamun ini benar-benar canggung. Chu Feng lebih dingin. Dia merasa bahwa begitu dia bertemu, dia harus mati. Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Dia merasa bisa menangkapnya. Ini adalah musuh yang baik. Bagaimanapun, ini adalah kemuliaan generasi muda di alam semesta. Ketika saya berada di pegunungan Kunlun, saya menggeledahnya. Mengapa dia memiliki pembunuh besar ametis Tianlei? Di mana dia bersembunyi? Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda. Dia merasa bahwa dia keliru. Pada saat itu, dia harus menggunakan matanya untuk melihat semua bagian dalam dan luar dirinya. Wanita itu dan rahasia ruang lainnya tidak ditemukan. Chu Feng seperti hantu, dan tidak menyentuh tanah. Ia terbang dengan cepat di tempat ini, tetapi tidak ada jejak suara Qin Yin, yang membuat wajahnya lebih bermartabat. Pihak lain pasti tidak mati, begitu tersembunyi, dia tidak dapat menemukannya. Dia melompat, dengan kekuatan pantulan yang kuat, dengan mudah melompat ke udara setinggi ratusan meter, jatuh di atas batu apung, dan kemudian melompat lagi, dan terus berbaris ke Tianyu. Dia merasa bahwa Qin Yin mungkin ada di atas. Jika dia menunggu untuk diselamatkan, itu mungkin di langit yang tinggi di mana kekosongan awal pecah. Dia memiliki kertas hitam, yang bisa terbang di ruang ini, tapi benda itu bersinar, terlalu mencolok di malam hari, dan mudah untuk menjadi sasaran serangan Qin Yin. Akhirnya, dia naik sebentar, dan sekali lagi tahu, ada jejak kirinya, sangat halus. Aku mengerti kemana kamu pergi. Chu Feng merasa bahwa dengan menggenggam pikiran pihak lain, kedua belah pihak mungkin harus berhadapan, dia mungkin benar-benar bersembunyi di meteorit di Tianyu. Dia merasa bahwa dia tidak menunjukkan kepalanya selama lebih dari sebulan. Pihak lain harus mati rasa dan ceroboh. Mungkin dia pikir dia sudah mati. Jika aku tidak bisa menemukanmu lagi kali ini, aku akan secara aktif memaparkannya dan menarikmu untuk muncul. Dia tidak ingin membuatnya mudah untuk mengeluarkan orang lain, karena itu merupakan keuntungan dalam kegelapan. Tentu saja, jika Anda mengambil inisiatif untuk mengekspos, Anda harus membuat jebakan untuk pihak lain terlebih dahulu, tetapi hanya ada satu kesempatan, ketika Anda gagal menangkap pihak lain, Anda tidak dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Karena itu, dia tidak ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membiarkan pihak lain muncul. Tiba-tiba, Chu Feng terkejut dan rambutnya tegak. Ketika dia melompat ke atas, dia tidak menyadarinya pada meteorit yang ditangguhkan. Jika itu benar-benar diabaikan oleh orang lain, Chu Feng adalah peneliti lapangan. Dia yang paling peka terhadap indera bumi, dan dia ada di tempat. Terbalik. Akhirnya, dia menemukan ada sesuatu di celah meteorit itu, dia membuka matanya dan melihatnya, dia melihat ke permukaan dan melihat busur kecil. Itu dikubur dan tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Mata Chu Feng bersinar, dan esensi lubang membuatnya merasa canggung. Busur kecil itu panjang, tetapi telapak tangannya panjang, hitam dan berkayu, dan panah kecil diletakkan di tali busur itu berwarna merah dan merah, seperti darah. Chu Feng jatuh di atas batu karang ini. Setelah menemukan itu salah, dia melompat turun dan berbalik dan berlari. Hai! Kekosongan kehampaan adalah pergerakan energi. Angin Chu sangat sensitif terhadap fluktuasi semacam ini. Dia tahu kehancuran sudah berakhir, dan panah kecil ditembakkan. Pada saat ini, ia seperti Dewa Taiko, melompat di atas meteorit mengambang di langit, melompat dari satu ke yang lain, dan dengan cepat mendekati bumi. Sebuah cahaya berdarah redup, mengejarnya dengan kecepatan cepat, itu sebenarnya berubah arah, dan Chu Feng sedang menuju ke arah mana, dan ia mengejar arah mana. Apa ini? Chu Feng kagum, mimpi tanah murni harta terlalu banyak, dia tidak melihat Qin Yin terdengar sendiri, dia menempatkan perangkat rahasia yang mengerikan benar-benar dapat mengejar musuh, agak jahat. Oh! Chu Feng seperti Streamer, bergerak di antara meteorit di udara, terus-menerus mengubah orientasi, dan akhirnya berhasil mendarat di tanah yang sunyi. Namun, panah kecil merah di belakangnya mengejarnya, dan dia sudah dekat, dan dia akan memukulnya. Chu Feng kagum, mengeluarkan Vajra, melemparkannya kembali, dan tangan lain memegang kotak batu, siap untuk dibuang. Hai! Tanpa diduga, King Kong bersinar dengan cahaya putih, dan kekuatannya sangat kuat. Di tempat itu, panah merah patah dan berubah menjadi hujan cahaya merah kecil, di mana ia menghilang. Bukankah kekuatannya terlalu bagus? Chu Feng curiga, merasa bahwa panah kecil itu guntur dan hujan kecil.
Namun, segera dia canggung, hampir jatuh ke tanah, pusing, situasinya tidak baik. Kemudian, dia melihat tempat di mana panah kecil itu meledak. Ketika bintik-bintik merah terang seperti darah menyebar, gambar kabur muncul, dan pemandangan leluhur kuno dikorbankan, itu sangat memalukan. Gila! Chu Feng menjerit, perasaan bahwa hal-hal besar tidak baik, dan kemudian dia berlari sepanjang jalan, menuju kota mati. Dia tahu apa yang terjadi, dan ingin pergi dari sini untuk pertama kalinya, untuk menemukan tempat di mana Qin Yin tidak bisa berjalan. Ini adalah kutukan kuno. Panah merah yang ditembakkan oleh busur kecil telapak tangan adalah mantra kuno, karena otak cahaya, Anda dapat terhubung ke jaringan antar bintang, ia telah membaca banyak informasi. Selain itu, dia biasa mendengarkan lembu yang berbicara tentang beberapa cara mencegah pertahanan di luar domain. Saya takut bahwa saya akan bertemu dengan orang yang panas di masa depan dan saya tidak akan mengetahuinya. Di antara mereka, kutukan adalah yang paling mengerikan, dan kutukan dingin itu membuat orang tak terhentikan. Jenis busur dan anak panah kecil ini adalah senjata nenek moyang kuno yang menggunakan sihir, tetapi juga pemurnian kutukan, setelah dikeluarkan, itu hampir dikutuk dan dapat membunuh musuh. Sekarang, Chu Feng tidak stabil, meskipun panah kecil tidak memukulnya, tetapi mantranya telah memainkan peran, bukan ke tubuhnya. Menurut legenda, jika hal semacam ini adalah tuan, bahkan orang suci pun bisa dikutuk. Faktanya, serangan fisiknya juga mengerikan, cukup untuk memakai batu retak emas, menusuk tubuh evolusioner, tetapi Vajra sekarang berubah, sangat kuat, memecahnya, dan akhirnya mantra memainkan kekuatan. Qin Yuyin sebenarnya memiliki hal seperti itu. Chu Feng mengertakkan giginya dan menggunakannya pada dirinya benar-benar mewah. Karena, senjata kuno ini dengan mantra, dalam hal persiapan yang cukup, tubuh emas lohan akan disalibkan, sebenarnya digunakan untuk menyergapnya. Setelah kehabisan waktu yang lama, dia pusing, dan kutukan kuno tidak terkalahkan, ini tidak sama dengan sistem latihan saat ini, dan dia hampir pingsan. Dia tahu bahwa ini menyakiti jiwanya. Pada saat yang sama, ketika Chu Feng membuka matanya, dia melihat 100 mil jauhnya, dan ada bayangan untuk mengejarnya. Pihak lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi setelah panah kecil ditembak, hati pihak lain terasa, dan saya merasa itu membunuh. Chu Feng mengeluarkan kertas hitam, tidak lagi berbalik, berubah menjadi Streamer, bergegas ke arah kota mati. Tidak diragukan lagi, dia sekarang sangat cepat, dan dia saling menyingkirkan dalam sekejap. Segera setelah itu, dia mendobrak kota mati ratusan mil, itu aman, karena suara Qin tidak bisa mendekati sini. Chu Feng jatuh di tanah di luar kota mati, terengah-engah, berkeringat dingin, dan sakit kepala, dia tahu dia harus bertahan, kalau tidak dia akan mati di sini. Dia dengan hati-hati mengingat bahwa tidak mudah menggunakan senjata kuno ini dengan mantra. Pertama, pihak lain harus menguasai darahnya sendiri, dan kemudian dia harus berkorban banyak hari, sehingga ketika dia mendekat, dia bisa memicu pembunuhan. Jelas, terakhir kali kedua pria itu saling menggigit bibir, pihak lain harus mempertahankan darahnya yang baru, dioleskan pada panah kecil, dan kemudian berlatih melawannya. Tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan kutukan kuno ini. Hanya di masa lalu, waktu berikutnya Anda bisa kebal. Namun, mudah untuk membicarakannya di masa lalu. Anda harus tahu bahwa senjata-senjata ini dapat membunuh tubuh emas dan bahkan orang-orang kudus, dan dapat membunuh orang-orang kudus lainnya. Senjata ini jelas merupakan senjata rahasia yang paling berharga dari Qin Yuyin. Untuk membunuhnya, ia sebenarnya digunakan pada biksu kecil ini yang merupakan junior. Untungnya, King Kong luar biasa, dan panah kecil itu hancur, jika tidak, itu benar-benar membuatnya menembus tubuh dan meletus dalam daging dan darah, maka ia akan mati. Karena itu, aku hanya mengecat sedikit, dan itu dilakukan oleh Qin Yuyin. Itu bukan monster tua, seharusnya bisa lewat. Ratusan mil jauhnya dari kota mati, sesosok indah berkilau, polos, seperti mahakarya sempurna surga, keindahan dekat mimpi, dan saungu, ia melepas topeng 5 warna, memandang ke arah kota mati, wajahnya putih. Kristal dan indah, ada kebalikan dari semua yang hidup. Aku merasa dia telah melarikan diri ke arah ini, tidak dapat melarikan diri dan masuk ke kota mati itu. Qin Yuyin tidak percaya, lalu dia berkeliling daerah yang cerah ini dan mencari sepanjang jalan. Chu Feng berbaring di tanah yang dingin dan panas, dan akhirnya hampir terpana, hampir mati, selama 3 hari 3 malam, dia tidak bisa bergerak, jiwa hampir hancur. Ini juga karena dia telah berlatih tinju di luar kota mati dalam beberapa hari terakhir, bernafas tercerahkan, dan belajar kekuatan rahasia dari periode pasca operasi. Jika dia hanya jatuh ke ruang ini, dia belum berlatih di sini, dan dia belum pergi ke sirkuit putaran. Dia mungkin mati secara langsung. Pada hari keempat, Chu Feng seperti mayat dan Yang.
Dia duduk dari tanah dan wajahnya jelek. Dia hampir mati. Awalnya, dia akan memburu Qin Qinyin, dan dia akan membunuhnya. Pada akhirnya, itu adalah hasil seperti itu. Dia menatap benang emas pergelangan tangannya dan melihat kalajengking berlian, kotak batu, del. Hal-hal ini tidak mengambil inisiatif untuk mempertahankan mantranya. Tampaknya dia tahu terlalu sedikit tentang bidang ini dan perlu mempelajarinya dengan hati-hati nanti. Qin Yuyin. Chu Feng menunjukkan kedinginan. Dia mengoperasikan metode pernapasan dan duduk di piring untuk waktu yang lama. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju kejauhan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan, jika dia tidak akan membunuh atau menangkap wanita itu akan terlalu memalukan. Dia benar-benar diburu oleh pihak lain dan hampir mati. Para penulis dari organisasi yang berpartisipasi dalam titik awal tidak akan menyimpan naskah, pembaruan akan lambat, dan mereka akan menulis lebih banyak bab besok untuk menebus semua orang. Chu Feng menjadi tidak bahagia, dia berpikir, dia memiliki beberapa rencana untuk saling berburu, tetapi dia hampir ditembak oleh senjata kutukan kuno, telah sepenuhnya diekspos, salah lagi mengatakan kepada Qin Xiaoyin, dia masih hidup, beberapa program akan sangat diskon. Dia belum muncul dalam sebulan, secara alami itu akan membuat pihak lain mati rasa, dan bahkan berpikir bahwa dia sudah mati, tetapi sekarang sangat tiba-tiba, benar-benar buruk, biarkan pihak lain memperingatkan. Dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik ke kota mati, tidak jauh, dan dia kembali lagi dalam sekejap. Aku tidak bisa membantumu, tolong izinkan aku memilih dua tubuh. Lagi pula, jiwamu hilang. Tidak ada gunanya meninggalkan kulit ini. Chu Feng mengaku bersalah, dan kemudian dengan hati-hati mencari di medan perang di luar kota, ia memilih makhluk humanoid terlemah, tapi medan perang ini benar-benar tidak lemah. Makhluk di sini semua sangat tinggi dalam hidup. Di masa lalu, mereka adalah tuan besar. Chu Feng biasa, dan orang terburuk di bagian bawah juga adalah tubuh emas. Kalau tidak, daging mereka sudah lama membusuk dan tidak akan tersisa. Untungnya, ini sudah lama sekali, energi dalam tubuh secara bertahap habis di bawah erosi waktu, dan tingkat ketangguhan fisik telah melemah ke tingkat terendah. Tidak ada keabadian yang nyata di dunia ini, dan ada keberadaan atau artefak yang hebat. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan berakhir tersapu oleh debu sejarah. Chu Feng memilih dua tubuh yang memuaskan, dan kemudian memodifikasinya dan memasukkannya ke dalam gelang luar angkasa. Dia pernah menekan begitu banyak dewa dan orang suci, dan ada terlalu banyak rampasan di tubuhnya, dia pernah meninggalkan sekelompok karya bagus, dan tidak ada kekurangan instrumen ruang. Chu Feng keluar sejauh ratusan mil. Kemudian, dia menyelinap pergi dan mencari Qin Qinyin. Dia tidak bisa membuat kesalahan saat ini. Jika tidak, akan semakin sulit untuk saling membunuh. Dalam beberapa hari terakhir, ia menderita kutukan kuno dan hampir mati, berbahaya dan berbahaya. Penampilan Chu Feng tidak begitu indah, hatinya membunuh dan membumbung tinggi, dan saya tidak sabar untuk menangkap keturunan mimpi murni. Namun, dari sudut lain, dia juga mengagumi cara pihak lain, cukup untuk membuatnya terlihat. Chu Feng berjongkok dan melihat dari dekat. Qin Yuyin telah terlihat di tempat ini. Tentu saja, dia pernah mengejarnya di sini, tapi dia jelas tidak berani menginjakkan kaki di kota mati cukup dekat. Chu Feng berjalan jauh-jauh untuk menyaksikan medan. Sayangnya, beberapa bidang yang ia atur sebelumnya tidak terpicu, dan pilihan jalur yang lain berhati-hati dan agak tidak menentu. Wanita ini sangat berhati-hati, intuisinya terlalu tajam, dan dia menghindari banyak bidang. Chu Feng mengubah posisinya dan berpikir sepanjang pikiran Qin Yuyin. Dia merasa bahwa pihak lain mungkin berjalan di sekitar kota yang mati dan mencari jejaknya. Mungkin, pihak lain pada awalnya siap untuk mengumpulkan mayat untuknya, setelah itu, setelah senjata kutukan kuno dipukul, tubuh-tubuh emas rohan akan runtuh dan jiwa akan runtuh. Untungnya, panah kecil itu tidak menembus tubuhnya. Di tengah jalan, dia merasakan beberapa pembunuhan, membuka matanya dan melihat beberapa pengaturan, ada bel yang gerah, gelap, dan sejenis bubuk yang mirip dengan tanah, bercampur dalam tanah, hampir tidak terlihat. Mata Chu Feng dingin dan dingin. Jika Anda tidak sengaja, Anda mungkin bisa mendapatkannya. Itu adalah bubuk yang paling tidak mencolok, itu sangat mengerikan, itu adalah jiwa-jiwa, sekali terkontaminasi, ke dalam tubuh, sulit untuk dihilangkan, dapat membunuh jiwa orang. Di mata para evolusionis muda dari berbagai ras alam semesta, Qin Yuyin adalah sosok tingkat dewi yang sempurna, tidak dapat memilih kekurangannya, dan disebut luar biasa dan tiada taranya. Namun, jika Anda benar-benar bermain melawannya dan memiliki pemahaman, ini adalah orang yang sangat berbahaya. Jika Anda hanya menatap warnanya di kota, mudah untuk makan kerugian besar. Jika itu tidak cukup kuat, mengapa dia bisa peringkat di atas generasi muda alam semesta? Chu Feng memutar lingkaran besar dan membuat beberapa kesimpulan.
Selanjutnya, dia mengikuti petunjuk dan berjalan sampai ke loop, siap untuk mulai mengatur. Pada akhirnya, dia mengidentifikasi daerah tertentu. Belum lama ini, Qin Yuyin masih tinggal di daerah ini, dan kesalahan waktu tidak akan melebihi 1 jam. Ini adalah hasil pengamatannya berdasarkan sumber. Setelah mengamati dengan seksama, ia menemukan ametis guntur di bawah sepotong kerikil. Melihat kotak kayu hitam di jahitan secara alami berbahaya. Kemudian, Chu Feng mulai mengatur lapangan di sekitar sini, semua pembunuhan, satu demi satu, sangat mematikan. Tidak, saya harus mengubahnya untuk membuat lapangan terkendali. Chu Feng berpikir sedikit, dia menemukan bahwa Qin Yinyin sangat waspada dan sensitif, dan dia berjalan dengan godaan. Jika dia menyentuh lapangan, dia akan mundur sedikit. Tinggal dia. Selanjutnya, Chu Feng mulai memperbaiki dan mengatur ulang di sekitar daerah ini, ada banyak bahan magnet di gelang ruang di tubuhnya. Setelah pengaturan terakhir, dia memeriksanya, setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengambil mayat dari gelang luar angkasa dan mengenakan pakaiannya. Pada saat yang sama, angin Chu membelah pergelangan tangannya dan meneteskan darah ke orang itu. Dia memikirkannya dan mengatur badan alternatif lain. Akhirnya, Chu Feng membangun bidang tersembunyi dan menyembunyikannya. Oke, aksi perburuan akan segera berakhir. Dengan suara keras, dia membuang salah satu mayat dan berjongkok di area target yang jauh. Akibatnya, guntur ametis meledak pada saat itu. Adegannya agak mengerikan, seperti tanah longsor, dan magma diubah menjadi magma, dan itu adalah langit, dan kilat terjalin untuk menerangi langit malam yang gelap. Chu Feng tiba-tiba, jika dia tidak sengaja masuk, itu berjanji untuk membunuh. Kekuatan guntur ametis ini terlalu memalukan, dan diperkirakan bahwa orang yang ingin melihat tingkat hierarki dan tingkat yang lebih tinggi harus terak. Pikirkan baik-baik, Qin Yuyin adalah orang evolusioner yang melampaui tingkat visualisasi yang lebih tinggi. Ametis Tianlei yang ia kuasai secara alami adalah orang yang berurusan dengan transendensi. Chu Feng menghela nafas, tetapi bidangnya ditempatkan di luar, jika tidak maka akan hancur. Kemudian, dia tersenyum, tubuhnya sangat kuat, bomnya meledak, dan beberapa potongan besar tidak ditelan oleh petir dan magma. Pada saat yang sama, ia memiliki pemahaman baru tentang makhluk-makhluk di luar kota mati, yang merupakan tubuh paling mengerikan yang ia temukan. Kemudian, Chu Feng tertegun, menghancurkan kotak kayu hitam di magma, itu tidak terbakar menjadi abu, tetapi dibuka, terbang keluar dari pisau berdarah merah tajam, membanting langit mayat di tengah dibuka dan diubah menjadi potongan-potongan kecil. Gila, suara Qin, kamu sudah cukup. Jika bukan Chu Feng yang menguasai bidang, itu sensitif terhadap tren panas bumi, dan dengan mata api, telah lama ditemukan bahwa tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Jika Anda mengubah ke yang lain, Anda akan mati. Kemudian, angin Chu tidak bergerak, berjongkok di sini, menunggu dinasti Qin muncul. Dia memilih untuk secara sengaja memicu pembunuh yang ditinggalkan oleh pihak lain, hanya untuk memancingnya dan kemudian membunuh. Pergerakan di sini terlalu besar, menyinari langit malam yang gelap, sangat mencolok, diperkirakan bisa dilihat ratusan mil jauhnya. Karena, kilat dan magma semua bergegas ke langit gelap puluhan mil, terlalu kuat dan melotot. Benar saja, waktunya tidak terlalu lama, ada pergerakan di kejauhan, seseorang datang, memotong langit, tiba di dekatnya, dan kemudian tidak ada gerakan. Sepintas, ular itu berhasil. Bahkan jika Chu Feng bersembunyi di bidang di mana dia bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya, dia sekarang menahan napas. Dia takut terekspos. Dia seperti fosil, menyatu dengan langit dan bumi, dan segala macam tanda-tanda vital telah menghilang. Kemudian, dia melihat sosok seperti hantu, rambutnya membentang dan memasuki ladang, ketika magma tidak lagi mendidih, hampir membeku. Dia menginjak batu-batu panas, dan bahkan batu-batu merah dan cairan semi-fluidizat, jadi saya masuk dan menyaksikan tangan yang patah di tanah. Chu Feng akan meluncurkan bidang dan mengaktifkannya. Namun, hatinya bergerak dan akhirnya melawan. Karena, dia merasa bahwa Qin Yin tidak biasa, sangat berhati-hati, dan sangat kuat, tidak begitu mudah untuk ditangani, yang paling penting adalah bagaimana wanita ini bertebaran. Memikirkan hal ini, dia bergerak dalam hatinya, dan kemudian mengorbankan mayat lain, diam-diam, mendekati ladang di depan. Tubuh sudah mengenakan pakaian Chu Feng, dan darahnya dioleskan padanya. Dia memiliki napas yang kuat. Chu Feng memberinya semangat untuk mengendalikannya. Dia memegang segenggam emas ungu dan menggedor, dan tiba-tiba dia berbalik ke Qin. Bagian belakang suara pergi ke otak dan menyerang. Api ungu dari plak emas ungu pecah, dan pada saat yang sama, itu juga menghancurkan kekuatan, yang merupakan pembunuh besar yang direbut Chu Feng dari dewa. Qin Yuyin, pergi mati. Semangat Chu Feng dalam tubuh bergelombang dan menyampaikan makna ini. Hai.
Wanita itu berbalik dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya ke mayat dan menggelengkan kepalanya. Namun, setelah didorong oleh aliran udara, rambutnya terangkat dan mengungkapkan kebenaran. Palsu. Wajah wanita ini kaku, seperti boneka. Ini bukan Qin Yinyin sendiri. Ini sebenarnya adalah seorang biarawan, dan dia berada di bawah kendalinya. Hati Chu Feng dingin, tapi untungnya dia tidak buru-buru mengaktifkan ladang. Kalau tidak dia akan tertipu, itu bukan untuk memimpin ular keluar dari lubang, tetapi untuk membius ular, menyebabkan masalah besar. Hai. Setelah wanita itu disambar petir, bagian yang rusak dibakar oleh nyala, dan bagian itu dibakar, tetapi satu tangan masih menembus ke dalam tubuh. Kamu, suara Qin, cukup menyeramkan. Roh Chu Feng bergoyang-goyang di tubuh, berteriak, dan kemudian dia merasa tidak nyaman, dengan bubuk jiwa di tangannya, untuk menghancurkan jiwanya. Kemudian roh itu dengan tegas mundur dan pergi dari sana. Saat berikutnya, tubuh itu jatuh ke tanah, jatuh, dan kemudian hilang. Dalam gelap, Chu Feng menyeka keringat dingin, suara dinasti Qin ini benar-benar sulit untuk ditangani, sangat hati-hati, dan sarana yang panas, tidak sengaja akan menempatkan dirinya ke dalamnya. Kemudian dia menemukan bahwa tubuh mulai membusuk. Itu menderita berbagai macam korosi, dan wanita itu sedikit menakutkan, tetapi pada saat ini, kecoa juga terkoyak, dan berbagai komponen logam jatuh ke tanah. Chu Feng diam-diam berjongkok, tidak bergerak. Baru beberapa saat yang lalu sosok Qin Xiaoyin muncul, diam, menonton di kejauhan, lalu dia mengangkat telapak tangan putih, di mana ia dibombardir, dan lampu listrik terbang keluar dan mengenai tanah di dekatnya. Dalam sekejap, kilat melintas, pasir terbang menjauh, dan bumi runtuh. Chu Feng mengerutkan kening, Dewi Lugu ini di mata orang-orang muda dari semua kelompok etnis benar-benar tidak sederhana. Mereka tidak nyaman pada titik ini, mereka menggoda. Qin Xiaoyin tahu bahwa dia tahu lapangan. Bahkan jika dia melihat bahwa dia sudah mati, dia masih waspada dan luar biasa berhati-hati. Chu Feng merasa bahwa dia telah mengubah lapangan menjadi tipe yang dapat dikendalikan. Langkah ini benar. Jika dia tidak mengaktifkan, lapangan tidak akan menunjukkan embun, bahkan jika itu dihancurkan, itu tidak akan memaparkan kekuatan. Akhirnya, Qin Xiaoyin masuk, dan mengambil langkah ringan, dia meletakkan sedikit berhenti. Chu Feng tertawa, wanita ini akhirnya memasuki pertempuran, aksi berburu Dewi mulai menutup jaring. Lalu dia dengan tegas mengaktifkan bidang. Bab pertama adalah, saya akan menulis lebih banyak hari ini, jangan khawatir. Turbulen, satu demi satu garis di tanah, seperti logam panas merah yang mengalir di sepanjang abrasif, terutama cerah dalam gelap. Kemudian, dengan keras, ada banyak aturan dan pola tidak teratur di semua arah, yang sangat rumit, dan semua garis luar biasa menyilaukan. Bidang diaktifkan. Ada sinar cahaya di bumi, pada awalnya hanya menyala, bersinar, dan kemudian sangat glamor, dan semua jenis kecemerlangan disajikan pada saat bersamaan. Qin Yinyin pertama kali menyadari bahwa itu salah, dan mengosongkan langit. Namun, begitu lapangan diaktifkan, itu tidak akan memberinya waktu untuk merespons, dan pemulihan akan selesai dalam api batu ringan, membentuk tipe pembunuhan yang efektif. Boom! Dalam kekosongan, ada kecoa emas yang langsung menuju dinasti Qin. Ini adalah salah satu bidang, bernama Voldemort. Ini adalah bidang Sang Buddha, yang termasuk dalam klasik di bulan. Ini telah dilihat secara menyeluruh oleh Chu Feng, dan sekarang dapat diatur untuk berurusan dengan para master yang melampaui tingkat imajinasi. Cahaya yang membengkak dari tanah, garis-garis cerah yang sekali lagi terjalin ke baucau di udara, guncangan tubuh dinasti Qin terkejut, dan segera kembali, dia canggung, hampir batuk darah. Pada saat yang sama, Baodi meledak dan berubah menjadi awan jamur emas, di mana ia mengaduk, dan itu menjadi semakin dan semakin mengerikan. Itu adalah energi yang menakutkan. Chu Feng, Qin Yinyin berdiri di tanah yang sunyi. Itu di lapangan. Dia sangat tinggi dan lebih tinggi daripada pria kebanyakan. Gaun berwarna-warni baru membungkus tubuhnya yang panjang dan bergerak, dan lekuknya naik turun. Sangat sempurna. Wajah lima warnanya telah lama terungkap, wajah putih penuh dingin, dengan pembunuhan, sepasang mata ungu besar seperti permata, bersinar, tetapi sangat dingin, menatap angin Chu. Rambutnya lavender, halus dan kenyal, seperti setetes satin, dengan kilau kristal, wajah cantik, bibir merah cerah dan seksi, tapi sekarang temperamennya sangat dingin, seluruh orang itu sangat dingin. Qin Yuyin, apakah kamu menyerahkan tangan dan kakimu, atau kamu menungguku? Chu Feng berjalan keluar dari lapangan di mana dia bisa menyembunyikan dirinya. Dihancurkan oleh senjata kutukan kuno, kamu masih bisa selamat, itu adalah kehidupan yang jahat.
Qin Xiaoyin sangat tenang, berdiri di sana tanpa gemetar, seperti leher seputih salju seperti angsa, dagunya sedikit terangkat, sedikit sombong, tidak tahu apakah dia sengaja ingin membuat marah lawannya, dia menghina Chu Feng. Chu Feng, jangan biarkan aku memelukmu, kalau tidak kamu akan mati keras. Mulutnya mencibir sambil mencibir, terperangkap di ladang, tetapi masih begitu tenang. Implikasinya adalah bahwa dia ingin Chu Feng hidup lebih menyakitkan daripada mati. Namun, meskipun kata-katanya sengit, seluruh tubuhnya tidak tertandingi. Kamu mengingatkanku, begitu kamu berpegangan pada kamu, bagaimana kamu bisa memperbaikinya 100 kali. Wajah Chu Feng menunjukkan senyum tipis. Hei! Qin Yiyin memiliki rambut panjang, seluruh orang menari, perburuan kesedihan, rok panjang bergerak, tubuh bergoyang, dia seperti peri, untuk mengambil angin. Dalam kegelapan, rambut kecil terbang keluar, hampir tak terlihat, melintasi kekosongan, dan terbang ke arah angin Chu, ini adalah jarum emas, untuk membunuh musuh. Namun, dia meremehkan bidang pengaturan Chu Feng, bahkan jika itu adalah jarum emas, percikan api di udara pecah, dan senjata seperti rambut meledak, dan inci rusak, berubah menjadi energi yang kaya. Qin Luo terdengar kamu perlahan menikmatinya. Chu Feng Yeyu, mata dingin. Boom! Kakinya terbanting ke tanah, dan bidang yang diaktifkan mulai meledak, cahaya yang menyilaukan menghujani tanah, menutupi dinasti Qin, seolah-olah kembang api meledak, dan kemudian menyelimutinya. Strip sangat indah, tetapi juga mengerikan, dan energinya mengaduk. Dapat dilihat bahwa rongga-rongga di sekelilingnya terdistorsi, seperti dampak dan tekanan kekuatan medan yang paling mengerikan, untuk menghancurkan ruang ini. Hai! Di sekitar dinasti Qin, ada beberapa jenis harta karun rahasia, seperti kalajengking, siput, dan penyihir. Ini membuat ngeri Chu Feng. Bukankah ini benda Buddha? Tampaknya cadangan harta rahasia Qin Yuyin sangat kaya. Harta karun rahasia ini bersinar, membombardir keluar, dan berhadapan dengan simbol-simbol lapangan. Ini adalah konfrontasi hidup dan mati. Dia tidak berani melakukan apapun dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi senjata-senjata ini. Qin Yuyin, saya telah mencari tubuh Anda. Saya dapat mengatakan bahwa saya telah meraba-raba seluruh tubuh. Mengapa saya tidak menemukan senjata ini? Di mana Anda bersembunyi? Chu Feng bertanya dengan motif tersembunyi, kata-kata sembrono, sengaja merangsang satu sama lain. Idiot! Kutukan dinasti Qin cukup mudah, ini belum pernah terjadi sebelumnya, ketika dia berjalan di bawah bintang-bintang, temperamennya ringan, dan dia jatuh ke negara itu. Sekarang dia secara alami marah dan marah. Boom! Di sekelilingnya, ada ledakan rahasia yang dihancurkan dan dihancurkan. Misalnya, siput, hanya mendengkur, dan berbagai simbol emas muncul, diselimuti di sekelilingnya, tetapi sekarang ia terbelah dan berubah menjadi bubuk. Chu Feng tampak dingin dan dingin, meskipun dia dibelenggu, tetapi dia tidak goyah, dia berdiri di luar dan memeriksa keturunan yang paling kuat dari mimpi ini. Dinasti Qin adalah pavilion, kakinya ramping dan fleksibel, pinggangnya bundar dan tipis, dan dadanya menjulang. Dia bangga, wajahnya cantik, dan dia terlihat semakin glamor. Dia merentangkan tangannya, seolah-olah dia menari dalam tarian yang lembut dan menakjubkan, dan dia menyenangkan mata. Ketika lengan sejernih kristal melewati kekosongan, hal-hal buruk terjadi, dan simbol-simbol lapangan bisa dipatahkan. Ketika kakinya yang panjang berayun, dia bisa akan menutupi bidang hujan ringan sampai runtuh, penuh kekuatan. Ini adalah tarian mimpi dari mimpi-mimpi murni, peregangan tubuh, menghipnotis sel-sel tubuh, melepaskan potensi di setiap inci tubuh, dapat dikatakan sangat menakutkan. Namun, latihan tarian impian adalah harga yang mahal, setelah itu tubuh mungkin kelebihan beban, kelelahan, dan bahkan ambruk. Chu Feng menghirup udara dan melihatnya menghancurkan ladang dengan dagingnya. Ini sangat mengejutkan. Wanita ini terlalu kuat. Jika dia datang ke Kunlun, dia akan ikut bersamanya. Sulit mengatakan siapa yang mati. Namun, ia curiga bahwa tarian yang luar biasa ini memiliki dampak setelahnya, yang mungkin memiliki dampak besar pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Qin Yuyin tidak berani menampilkannya dengan mudah. Hari ini, karena ia dipaksa untuk langkah ini, ia terpaksa melakukannya. Hai! Di lapangan, sekitar dinasti Qin, banyak simbol lapangan meledak. Bahkan, dia juga menghindar, tidak mau melawan, tetapi terkunci di lapangan. Dia terus-menerus menggerakkan tubuh yang lembut, memutar pinggangnya, seperti ular yang cantik, cerdas dan cepat, selalu lewat. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak ladang di tempat ini, dan Chu Feng telah meletakkan 12 bobot dalam satu nafas, hanya untuk membunuhnya. Boom! Dalam kekosongan, tiang lain terbentuk, dan bidang Buddha luar biasa. Itu di belakang dinasti Qin, yang membuatnya menjadi mulut yang licik dan berdarah. Hai! Kemudian,
bidang keluarga Tao bermanifestasi, dan 9 bayangan virtual duduk di kekosongan, sama seperti tubuh surgawi, menunjukkan dalam berbagai bentuk dan mematikan. Kapan? Kali ini, Qin Yinyin tidak berani melawan mimpi. Sebagai upaya terakhir, dia sekali lagi menawarkan harta karun rahasia. Ini adalah payung hijau, seperti gips emas, tiba-tiba dibuka dan diputar untuk melawan bayangan itu. Dunia meraung, dan kehampaan itu seperti runtuh, energinya seperti magma yang mendidih, mengamuk di sini dan mengamuk. Kamu memiliki begitu banyak harta rahasia, apakah kamu di telinga, apakah kamu di lubang telinga? Atau bagian lain, benar-benar seperti cucu perempuan, melemparkan lingkaran emas di telingamu. Chu Feng diejek, dan sekarang dia cukup santai, berdiri di luar lapangan, hanya menonton Qin Yinyin berkelahi. Dari waktu ke waktu, ia melemparkan beberapa magnet ke dalamnya, memperbaiki ladang, menjaganya tetap utuh, dan beroperasi di negara terkuat, menekan dinasti Qin. Dengan letusan, payung langit diledakkan, dan potongan-potongan logam berpuluh-puluh keping, terbang ke segala arah, dan dihancurkan oleh medan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya zona ini adalah harta rahasia yang melampaui tingkat imajinasi, tetapi pada akhirnya itu tidak bisa dilawan atau dihancurkan. Jika evolusi tingkat pencerahan menerobos, ia pasti akan mati, inilah jadi. Dinasti Qin memutar pinggang, dan kaki panjangnya bergoyang. Pada saat yang sama, itu juga diregangkan dan dipoles. Lintasannya sangat indah. Seluruh tubuhnya seperti penyihir kuno. Tarian mimpi itu seperti pengorbanan dan doa. Feminin dan misterius. Boom! Dapat dilihat bahwa ketika pinggangnya yang kecil dihantam oleh simbol medan, ia mampu menahannya, dan tubuh putihnya muncul pada kilau sihir kuno. Tarian ini benar-benar jahat. Chu Feng semakin terkejut. Sebenarnya, Qin Yinyin sedang dalam mood yang berat, jadi dia tidak tahu berapa harga setelahnya. Pada titik ini, dia masih tidak bingung, gerakan tubuh langsing, tarian berwarna-warni, lebih indah, seluruh orang ditutupi dengan lapisan cahaya suci. Qin Yinyin, kalau begitu, teriak Chu Feng. Dengan keras, dia melemparkan tombak panjang di masa lalu, dan dia membantingnya ke tanah dan memberikannya kepada Qin. Kamu harus menjadi pipa baja, lalu melompat, aku suka menonton tarian tiang. Qin Yinyin mendengar kata-kata itu, wajah yang meledak itu menjengkelkan, dan membunuh, mengungkapkan tampilan yang sangat dingin, dia secara alami tahu bahwa pihak lain sengaja menghinanya, buruk suasana hatinya. Chu Feng, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menggunakan ladang untuk menyergapku, bisakah kamu hidup? Kamu akan segera mati, di sini ada api penyucian, kecuali bijak dari mimpiku membuka pintu ke api penyucian, jika tidak, seluruh kehidupan di bumi akan punah. Jika Anda ingin hidup, Anda bisa memasuki mimpiku, dan menyerah kepada saya. Qin Yinyin membuka mulutnya, suaranya melambat, dan dia menatap Chu Feng. Pergi berdansa, aku mengaguminya, terlalu malas untuk mendengarkanmu dan mengatakan lebih banyak, aku tidak ingin memasuki mimpimu untuk memberikanmu seorang suami. Chu Feng tidak menanggapi rasa asin. Qin Yinyin menjalankan metode pernapasan, membuat pikiran kosong, dan tidak lagi memiliki perubahan suasana hati. Kemudian, dia mekar di seluruh tubuh, dan mulai berputar, dia memainkan cara khusus dalam tarian mimpi, dan ingin menyingkirkan kendala ruang dan keluar dari perangkap secara langsung. Ruangnya bengkok, ada beberapa pintu, tapi kamu masih membawanya di lapangan. Setelah Chu Feng melihatnya, dia tersenyum dingin. Di tangannya, semua jenis magnet terbang seperti tetesan hujan, dan mereka ditekan ke depan. Dalam sekejap, ladang-ladang itu padat dan saling berjalin, menyelimuti tempat ini. Hai! Qin Yinyin memuntahkan darah, jatuh dari kehampaan, dan jatuh ke tanah, ternyata dia menderita kerugian besar, dan setelah lapangan sepenuhnya diaktifkan, itu membentuk penindasan teror. Begitu cepat jatuh ke tanah, kamu berkata, aku akan menjual kamu, atau menjaga tempat tidur yang hangat, atau balas dendam pertama, darah ke darah, tetapi juga menggigit lidah kamu. Chu Feng menggoda, dengan senyum di wajahnya, dia jatuh di sini dan berkata, semua mengatakan bahwa Anda adalah dewi di hati para evolusioner muda dari semua kelompok etnis. Apakah ini masalahnya? Maka saya akan malu, menerima seorang pelayan wanita, jadi berjalanlah di bintang-bintang, tentu saja berjalan di bintang-bintang, tentu saja saya punya wajah. Chu Feng begitu terintimidasi dan menakuti Qin Yinyin. Secara alami, dia berharap suasana hatinya akan buruk dan dia akan segera membunuhnya. Dia dapat melihat bahwa meskipun pihak lain jatuh ke tanah, tetapi tidak kehilangan kekuatan tempur, masih menunggu serangan balik. Kelebihan berat angin Chu ini, sekali lagi mengorbankan magnet untuk membangun medan yang kompleks. Saat ini, lapangan mencapai 13. Qin Xiaoniu, kamu menikmatinya perlahan, aku minum daging di luar, makan dan memperhatikanmu memecahkan ladang. Teriak Chu Feng, pada kenyataannya, dia tidak bisa membuat kue, sekarang aku ingin muntah ketika aku melihat hal-hal itu.
Suara Qin Yuyin dingin, dan rok berwarna-warni dari seluruh tubuh mengeluarkan suara retak. Dia tahu bahwa pihak lain semua disengaja mempermalukannya, membuatnya bingung, dan dengan demikian dia akan memasuki situasi putus asa dan dibunuh atau ditangkap. Chu Feng, kamu mencari jalan buntu. Ketika aku keluar dari masalah, kamu akan menjadi pelayan dari tanah murni, dan semua orang dapat menginstruksikan kamu untuk melakukan sesuatu. Klik. Warna tubuhnya yang berkilau pecah dan sepotong besar kulit putihnya banyak, lambang medan terlalu padat, masih mencekiknya saat berbicara. Bunuh. Chu Feng menyadari bahwa wanita ini masih memiliki kartu Hall. Sangat sulit untuk membunuh. Dia tidak memiliki reservasi, menyempurnakan ketiga bidang ke kondisi terbaik, dan kemudian mulai mencekik. Dia sekarang adalah ahli di bidangnya. Dapat dikatakan bahwa cara-caranya luar biasa, memberinya waktu untuk meletakkan bidang, dan itu benar-benar mampu membunuh sejumlah besar evolusionis di tingkat konsepsi, cocok untuk pertempuran kelompok. Pada saat yang sama, dia juga bisa membunuh wilayah yang lebih kuat, bidangnya diselimuti, tidak ada yang bisa dibunuh. Perlu dicatat bahwa dia hanya melihat pada tingkat pemikiran, tidak sesuai dengan cara evolusi, tetapi dengan mengandalkan medan untuk membunuh musuh dengan cara ini, itu mengejutkan. Chu Feng telah menyadari bahwa bakatnya di lapangan lebih baik daripada bakat evolusi, dan dia harus menggali lebih keras. Sejak itu, dia harus terbang dengan dua sayap. Apakah itu bidang atau evolusi, itu akan membutuhkan waktu untuk berlatih. Boom! Simbol-simbol medan itu padat, seperti galaksi yang bersinar, dan satu demi satu bintang terhubung dan berputar untuk membentuk pemandangan yang menakjubkan. Chu Feng mendorong medan ke ekstrim, yang merupakan kekuatan pamungkas yang saat ini bisa ia kendarai. Ia bahkan berpikir bahwa ia dapat membunuh orang-orang evolusioner yang lebih tinggi dari dua alam. Ini adalah rasa percaya dirinya. Setelah mempelajari medan, dia bisa menggunakan kekuatan dari segala hal di gunung dan sungai untuk penggunaannya sendiri, mengendalikan musuh, dan membunuh musuh dengan lemah. Benar saja, ada kengerian energi di Qin Yuyin. Dia seperti perahu di laut, dia akan terbalik kapan saja dan akan digulingkan. Kali ini aku melihat bagaimana kamu masih belum mati. Chu Feng yakin bahwa bidang ini hampir dapat membunuh orang-orang yang tinggi di dua wilayahnya. Boom! Sekitar dinasti Qin, 6 senjata meledak, yang semuanya adalah harta rahasia yang kuat, tetapi mereka meledak dalam sekejap dan tidak bisa menghentikan penindasan lapangan. Ini adalah negeri pengetahuan. Kapan? Sebuah jam hitam besar muncul, terselubung di kepala suara dinasti Qin, untuk sementara waktu memblokir simbol medan Chengshan ke laut, dan memenangkannya pada waktu tertentu. Harta karun rahasia Tao. Atau tidak? Teriak Chu Feng, selalu menatap perubahan lapangan. Begitu ada cacat, ada celah di magnet, dia akan diperbaiki pada kali pertama. Jam jalan gelap dan melotot, dan ada sosok kasar di atas jalan, yang samar, mencicit, dan bel besar bergoyang, membuat nyanyian khusus Tao. Harta karun rahasia mana yang tidak akan berhasil, mati. Chu Feng bangkrut. Ladang itu dipacu, dan bel hitam terbuka. Mustahil untuk menjaga tubuh dinasti Qin. Fragmen logam hitam berubah menjadi cahaya hitam dan kemudian dimusnahkan. Namun, Qin Yuyin menang dalam waktu singkat, biarkan dia memulai semacam operasi rahasia tabu, dan berhasil ditampilkan. Di bidang tabu dari metode pernapasan mimpi besar, kali ini, dia tidak hanya menghipnotis semua sel daging, melepaskan potensi tak terbatas, tetapi juga menghipnotis kehendak rohaninya sendiri, dan meletus kekuatan tuli. Dia tampaknya telah mengubah seseorang, cahaya buas di sel-sel tubuh, membentuk lapisan pelindung energi seperti baju besi di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, matanya lambat pertama, kemudian tiba-tiba gelap dan hampa, dan kemudian sinar seperti matahari, sangat tidak bisa dipahami. Bunuh yang tidak bersalah. Suaranya dingin dan lemah, benar-benar berbeda dari aslinya. Ini adalah perubahan mendasar, perilaku, kebiasaan menembak, dan bahkan temperamen. Ini adalah dunia yang berbeda. Pada saat ini, dia seperti Shuro betina, dingin dan kejam, hampir tidak ada perasaan manusia di matanya, semua tubuh bersinar, seperti dewa. Ini adalah bidang tabu dari mimpi-mimpi murni. Mereka tidak hanya bisa memasuki mimpi orang lain, tetapi juga mimpi membunuh orang. Mereka juga bisa membiarkan diri mereka memasuki mimpi, dan mereka berdua akan menghipnotis daging dan roh dan melepaskan kekuatan yang paling primitif. Dalam sistem Tao, setiap orang memiliki setan di dalam hatinya, yang sangat kuat dan kuat, sekali dilepaskan, ia akan merobek dunia dan memicu bencana besar. Orang-orang memenjarakan iblis dan tidak akan melepaskannya. Mimpi tanah murni memiliki cara untuk melepaskan harga iblis aslinya, membiarkannya keluar untuk bertarung, dan meletus lebih mengerikan dari biasanya. Tentu saja, ini terlalu menyakitkan bagi dirimu sendiri, kadang-kadang tidak selalu mungkin untuk mengusir iblis kembali, dan diri magis di lubuk hati akan mengambil alih segala sesuatu dari miliknya.
Selain itu, kerusakan mental pada daging ini juga mengerikan, dan dapat menyebabkan Anda benar-benar pingsan. Jika ada pilihan, orang-orang dari mimpi murni umumnya tidak akan menggunakan hukum rahasia bidang tabu ini. Ini adalah pembunuhan nyata dari 100.000 praktik yang merusak diri sendiri. Bahkan taktiknya sama. Qin Xiaoyin melepaskan iblis di dalam hatinya. Ini adalah iblisnya. Dalam sekejap, napasnya luar biasa. Dia menari. Ini adalah rahasia ladang tabu, sama sekali berbeda dari tarian sebelumnya, seperti tarian penyihir-penyihir suku paling kuat di zaman kuno. Untuk sesaat, kadang-kadang kekuatan cahaya tampaknya beredar, dan berbagai adegan kuno masa lalu muncul. Benar saja, dinasti Qin meletus, energinya mengerikan, dia bukan miliknya sendiri, didominasi oleh iblis dalam hatinya, simbol medan keras. Zona ini, seperti berbagai senjata nuklir yang meletus, awan jamur mekar satu demi satu, bahan radioaktif menembus kekosongan, dan pemandangannya canggung. Anda tahu, ini adalah energi yang disebarkan oleh orang-orang yang memiliki darah dan daging. Boom! Dalam tabrakan sengit, simbol bidang ke-13 saling terkait dan ditekan ke dinasti Qin. Keturunan mimpi murni itu kejam dan kejam. Matanya seperti matahari kemasan. Bagian dalamnya dihancurkan oleh surga. Ada pemandangan runtuhnya Bima Sakti. Jantungnya hanya membunuh dan kejam. Hai! Ketika lengan kristal melewati kekosongan, itu menghancurkan simbol medan. Bang! Kemudian, ketika batu giok saljunya melangkah, simbol medan lain meledak. Gerakannya sangat indah, menari dalam tarian penyihir, ini adalah tabu dari mimpi tanah murni, dengan metode pernapasan, untuk menampilkan tubuh misterius. Bahkan, apakah itu tubuh fisik atau rohnya, dia menari pada saat ini, tetapi itu adalah tarian kehancuran. Melampaui dua bidang pemikiran. Chu Feng kaget, dia melihat keadaan pihak lain, jika tidak akan sulit untuk mengeraskan bidang ke-13-nya, yang merupakan hari yang buruk. Setelah Qin Yuyin menggunakan bidang tabu, hidupnya akan mengangkat dirinya ke ranah besar. Jika ini adalah hegemoni dengan orang yang dekat, tiba-tiba, siapa itu? Klik. Kemudian, Chu Feng menambahkan retakan berat di lapangan, dan ada tanda-tanda kehancuran. Bagaimanapun, kamu harus mati hari ini. Chu Feng tampak dingin dan dingin, dia melihat bahwa keadaan pihak lain tidak benar, jika kamu benar-benar ingin berpegang teguh padanya, dia mungkin bisa menang, dan pihak lain mungkin tidak tahan. Namun, dia tidak ingin menjadi begitu pasif, karena dia penuh ketidakpastian, dia ingin mengendalikan segalanya. Untuk tujuan ini, Chu Feng mencoba membuat bidang-bidang tersebut, dan ingin menghubungkan 12 bidang yang paling penting menjadi satu, dan membangun bidang gosip kecil. Ini adalah perpaduan lapangan, 12 peleburan untuk tungku. Gaun 5 warna Qin Yiyin rusak banyak, tubuhnya putih seperti batu giok yang gemuk, tubuhnya sangat tinggi, wajahnya putih, tapi sekarang dia sangat dingin, memancarkan atmosfer yang semakin menakjubkan. Hai! Dia menari, dan dia menembaknya dan benar-benar memecahkan bidang ke-13. Simbol-simbol lapangan itu tidak bisa mendekati tubuhnya, dan sebelum penyihirnya menari, mereka disapu oleh cahaya misterius. Pada saat ini, dia menari, bangkit dari waktu ke waktu, dan tidak bisa benar-benar terbang di ruang ini, tetapi dia terus bergegas, terus-menerus bergegas, berputar di sana, setiap saat seolah-olah terbang. Ini adalah kekuatan yang melampaui dua bidang penglihatan, di zona ini, dia seperti Valkyrie, dan dia akan menghancurkan segalanya. Bangun! Akhirnya, Chu Feng berhasil, menawarkan sejumlah besar magnet, mengubah lanskap, dan memadukan 12 bidang yang tersisa menjadi bidang gosip. Bergemuruh. Daerah ini berbeda, dan berbagai simbol lapangan disatukan kembali. Di sini, tungku bercahaya terakhir muncul dari tanah, diselimuti di sini, dan dinasti Qin dikumpulkan. Dang-dang. Sekalipun simbol dibuat, kualitasnya hampir seperti foto, tetapi masih ada vibrato logam pada tutupnya, yang terlalu nyata. Boom. Qin Yuyin dibombardir, iblis di jantung mengendalikan daging, menghipnotis dirinya sendiri, energinya sangat besar, dan pemboman tungku ini. Bunuh. Chu Feng berteriak, untuk sementara waktu di tubuh tungku, simbol-simbol lapangan mati rasa, dan kemudian semua berubah menjadi Jiang Wang, dan pergi ke dinasti Qin di tungku. Oh! Di tubuh Qin Yinyin, ada tanda darah lain yang mekar. Di belenggu Jiang Wang yang dilambangkan oleh lapangan, dia terluka dan tidak ringan. Terbakar. Chu Feng sekali lagi berteriak. Pada saat ini, dia megap-megap karena dia secara pribadi berpartisipasi di dalamnya dan menggunakan rohnya untuk mengendalikan bidang gosip alih-alih membiarkannya berjalan sendiri. Dia ingin segera membunuh Qin Yin dan menghindari kecelakaan. Karena pihak lain memiliki terlalu banyak kartu, ia takut pada ngengat. Dalam tungku 8 diagram, masing-masing 8 arah, nyala api, dinyalakan di dalam tungku, terbakar. Ah!
Dinasti Qin yang melepaskan iblis di dalam hati, dengan rasa sakit yang rendah, dia membawa api yang dapat merobek tubuhnya, dan mungkin dihancurkan. Hai! Ketika 8 api bergabung menjadi satu dan berubah menjadi seberkas cahaya, dia memiliki lubang besar di tubuhnya yang terbakar melalui itu. Hasil ini luar biasa. Pada saat ini, Chu Feng sudah memakai semua kecoa, seperti semua makhluk hidup, karena dia tidak yakin apakah dia dapat secara efektif membunuh pihak lain di dalam gosip Tungku, dan membuat rencana terburuk. Sekarang sepertinya dia tidak perlu secara pribadi putus asa. Hei! Chu Feng putus, dan pedang di tungku gosip diukir dengan simbol gosip. Dia membanting, dan darah melintas, dan wanita jenius itu langsung hancur. Chu Feng menghela nafas lega, dan segalanya ada di sini, dan semuanya akan berakhir. Tubuh ketat Chu Feng sekarang santai, bahkan jika keturunan mimpi tanah murni luar biasa, mereka telah dibelenggu, kehilangan kekuatan mereka, dan tidak mampu membeli angin dan ombak. Dia berdiri tidak jauh dari sana, menatap bidang gosip. Di tanah tandus, ada sepotong besi cair yang mengalir di jurang, menerangi langit malam. Ini adalah peta lapangan di tanah, rune kondensasi, dan kemudian, tungku terjalin dalam kehampaan. Tungku ini sangat jernih dan transparan, tidak muncul dari udara tipis, dibangun oleh atmosfer dan energi bumi, dimanifestasikan di permukaan dan menyelimuti dinasti Qin. Bahkan jika dia dibelenggu sekarang, dia kejam, dia memiliki semacam temperamen magis, tubuh putihnya berlumuran darah, terlihat berdarah dan agak seperti setan. Di bintang-bintang, dewi-dewi yang paling terkenal, akhirnya tidak begitu buruk, hari ini dia akan jatuh. Bahkan jika Qin Yuyin didominasi oleh iblis di dalam hati, itu bukan kehendak hati, tetapi dia masih merasakan situasi yang akan mati selanjutnya, mata menjadi lebih dingin dan tubuh memukuli api hitam, itulah keajaiban jantung. Pertarungan terakhir, saya ingin membakar semua batu giok. Pergi di jalan. Chu Feng dengan tenang membuka, dia tidak ingin memiliki perubahan, dan keturunan mimpi-mimpi murni memang luar biasa, semua jenis kartu tidak ada habisnya. Yang paling penting adalah bahwa meskipun wanita ini adalah orang yang tidak ada bandingannya, dia sangat malu, sekali dia memiliki kesempatan, dia pasti akan memberikan pukulan fatal padanya. Untuk berada di sisi yang aman, yaitu membunuh selamanya. Hei! Dalam tungku gosip yang jernih dan terang, tombak berwarna biru terbentuk dalam bentuk kohesif, dan kemudian bersiul dan membanting ke bawah. Hai! Bunga berdarah memercik, dan lubang tombak menembus dahi putih dan indah dinasti Qin, dan dia dipaku. Pada saat ini, bibir cerah dan hidup asli Qin Yiyin tanpa sadar terbuka, masih indah, seluruh orang melepaskan kemuliaan suci terakhir, dan kemudian, sangat spiritual, kalajengking ungu seperti permata redup. Chu Feng tidak pergi, tidak mendekat, karena dalam perang Gunung Kunlun, Qin Yiyin memiliki benih rohani para suci, dan menderita rasa malu darinya. Debu adalah debu, tanah dikembalikan ke bumi, dan kamu dikirim untuk hidup, dan kamu akan berjalan di sirkuit. Generasi berikutnya akan membunuhmu dan bertarung lagi. Chu Feng menatapnya, dan melihat kota mati di kejauhan, dan kemudian memacu bidang gosip, sehingga api membakar langit dan membakar. Pada tingkat ini, bahkan jika Anda tidak tahu cara membunuh kepala, Anda dapat membiarkan roh mengisi tubuh, tidak harus di kepala. Karena itu, dia mengorbankan api gosip bidang ini, dan dia harus membakar suara dinasti Qin sepenuhnya menjadi abu. Api berdenyut, badan tungku canggung, dan 8 nyala api ganas, melompat ke sana dan berubah menjadi 8 simbol, seperti gosip yang berputar, menenggelamkan dinasti Qin. Di dalam api, tubuh ramping Qin Xiaoyin sangat menyilaukan, dan seluruh tubuhnya disemprotkan dengan sinar matahari yang tipis. Setelah disatukan, tubuhnya masih memiliki vitalitas yang kuat, dan dia dilindungi oleh insting. Namun, dia jelas tidak bisa melakukannya, dan dia akan benar-benar menghilang dan dikeluarkan dari dunia. Ini agak salah. Chu Feng mengerutkan kening, dia melihat keempat alam liar, langit dan bumi gelap, hanya di sini ada keramaian dan hiruk pikuk, api bersinar, tidak ada makhluk lain yang muncul, tetapi mengapa dia merasa tidak nyaman? Situasi ini sudah mulai terbentuk. Ketika dia menggunakan lapangan untuk bermain dengan dinasti Qin, dia menyadarinya, tetapi itu tidak terlalu jelas. Lalu, ada cahaya biru di langit, yang sangat aneh dan menakjubkan, terlalu sepi di masa lalu, tidak ada yang mati. Dan sekarang ada cahaya biru iblis. Kemudian, ada yang jelas, menyebar dari garis tanah. Chu Feng curiga, dia membuka matanya dan memandanginya. Itu seperti gelombang biru, datang ke bagian ini, tapi itu tidak kasar, sangat lembut, seperti hujan musim semi dan pasir, dan kelembapannya baik-baik saja. Cahaya biru sangat segar dan jernih, dengan kecemerlangan memabukkan, seperti berlian biru di tanah, dekat dengan sini. Chu Feng menjadi semakin gelisah, dia ingin menghindari,
dan langsung pergi dari sini, tetapi menemukan bahwa tidak hanya arah itu, tetapi di semua arah, bahkan pada meteorit di langit, yin-yin biru, menuangkan cahaya biru dari langit. Untuk sementara waktu, di udara, ada banyak sungai biru yang mengalir, dan banyak dari mereka jatuh seperti air terjun kecil. Apa ini seperti kembang api yang luar biasa? Chu Feng ketat dan memakai satu set baju besi atas yang disita dari para dewa di luar domain. Selain itu, tubuh juga memiliki ketiak mental, yang melindungi semangat kelompok. Chu Feng, kamu memiliki hambatan kecil, itu telah menyebabkan bencana besar, tapi aku tidak akan melepaskannya, atau kita akan mati di sini. Pada saat ini, fluktuasi semangat dalam tungku gosip, ini jelas bukan dinasti Qin, dengan keadaan menghina, ada semacam dendam karena marah. Chu Feng tahu sejenak, Qin sebenarnya memiliki benih spiritual para santo. Ini benar-benar tak tertahankan. Melihat bahwa Qin Yinyin dibelenggu dan dipaku di kepala, dia ditahan, dan dia tidak menembak, tapi sekarang dia tidak duduk. Tinggal. Setan tua, Anda menyelinap saya untuk pergi ke sana, dan menunggu untuk mati di sana. Tidak, saya akan mengirim Anda di jalan sesegera mungkin. Saluran dingin Chu Feng, sepenuhnya mendesak api, membakar. Apakah kamu tahu di mana ini? Tempat ini adalah api penyucian, mengerikan, desas-desus dapat mengubur seluruh alam semesta, betapa kuatnya karakter yang masuk, berani bergerak sampai mati. Orang bijak dari mimpi tanah murni mendesah, dengan rasa kebencian yang kuat, berpikir bahwa dia adalah generasi orang suci, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, tubuh memiliki kemampuan untuk melewati langit, tetapi kali ini hanya benih spiritual, dan tidak dapat ditampilkan. Aku sangat mengelolanya. Bahkan jika aku mati di sini, aku harus mengutusmu di jalan terlebih dahulu. Jika bukan karena kamu, penyihir tua ini tidak akan melukai wajahnya, menembak secara diam-diam, bagaimana aku bisa jatuh di sini? Angin Chu menjawab bahwa api semakin kuat dan tubuh Qin Yinyin terbakar dan menderita rasa sakit karena kehancuran. Jika kamu tidak bergerak, ruang penyucian ini hanya akan dimurnikan, sekali dalam 2 atau 3 bulan, menghancurkan makhluk yang datang secara tidak sengaja, dan sekarang setelah api datang, kobaran api akan muncul, kamu tidak akan mati, kamu akan mati. Api reinkarnasi. Chu Feng melihat api biru yang semakin dekat dan lebih dekat. Ini terlalu jernih, cemerlang dan indah, dan memiliki semacam keindahan iblis. Penyihir tua, masih khawatir tentang dirimu sendiri, kamu harus pergi di jalan. Chu Feng mendesak api. Pada saat yang sama, hatinya bergerak dan cepat diatur, sehingga tubuh tungku dibagi menjadi 2, berubah menjadi tungku yin dan yang, dan sisi lain adalah tanah yang punah, membakar dinasti Qin dan benih spiritual orang-orang kudus, sementara sisi penuh vitalitas dan ketenangan pikiran. Chu Feng segera terjun, bersembunyi di tungku yang penuh kehidupan, melindungi dirinya sendiri. Sisi lain tungku, berubah menjadi jadi. Meskipun itu api, sangat terang, tetapi fatal, bisa disebut tungku yang membara dan tungku yang mati. Orang tua itu bersumpah, jika suaranya mati di sini, suatu hari, tubuhku harus menemukan cara untuk mengunjungi bumi, membantai 9 orangmu, dan menghancurkan teman dan keluargamu. Orang suci dari impian murni memiliki perkataan yang penuh kebencian. Gulung pamanmu. Chu Feng bagaimana cara memakan set ini, sehingga tungku semakin malu, pihaknya dari tungku yang merampas kebalikan dari vitalitas, tungku yang membara di sana semakin sengit. Orang bijak dari mimpi-mimpi murni sangat patuh, benar-benar berguling, benih rohaninya meledak, berubah menjadi energi murni-murni, menjaga sisa-sisa Qin Yinyin, berjuang untuk masanya. Pada titik ini, suar biru berdetak dan menyebar ke depan, lalu menutupinya. Itu benar-benar hangat, seperti bunga dan gelombang yang tidak bersalah, dengan sinar biru muda yang indah, dari waktu ke waktu seperti kristal yang pecah, jernih dan bertekstur. Boom! Namun, ketika berhubungan dengan 8 diagram Yin dan Yang Furnace, biarkan gempa bumi diguncang di sini, untuk mencari nafkah dan menghancurkan semuanya di sini. Bahkan jika ladang angin Chu sangat canggih, tungku yang dibangunnya tidak bisa menghentikannya. Cahaya biru langsung membanjiri area itu dan menutupinya. Untuk sesaat, dia semua tergerak, penuh perang, dan memiliki dorongan untuk menghancurkan kehampaan ini. Tidak, ini bukan naluriku, tapi itu disebabkan oleh sentimen. Itu disebabkan oleh nyala biru ini. Ia menembus ke dalam gosip tungku dan mempengaruhi aku. Chu Feng terkejut, kesadaran penuh, dan dia penuh kegelisahan. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin melempar pukulan. Kemudian dia ingin menaklukkan dan bertarung dengan orang-orang. Setelah pemikiran ini naik, itu tidak bisa ditahan. Pada saat yang sama, dia mendengar suara simbol medan runtuh, nyala biru tidak muncul untuk menghancurkan magnet di bawah bajunya, tetapi secara bertahap, seperti hujan musim semi, diam-diam dan perlahan. Kemudian, ia merasakan tubuh itu terkoyak, dan nyala api biru itu tampak lembut, tetapi begitu dekat dengan tubuh itu, ia hampir hancur dan berubah menjadi debu.
Ini adalah reinkarnasi dari api, dan ini hanyalah tahap awal, dan belum sampai kekuatan penghancuran yang sebenarnya. Bukankah aku mati di sini? Chu Feng menghela nafas, permukaan tubuhnya pecah, bahkan jika itu hanya permulaan, nyala api paling ringan ini, dia tidak tahan untuk dibakar. Tiba-tiba, dadanya terasa panas, dan kotak batu itu memiliki sisi peta gunung yang bersinar, agak jernih, dan tiba-tiba hatinya agak tenang. Terlebih lagi, tubuhnya tidak sakit, bahkan jika ada api yang mendekat, daging dan darahnya tidak pecah lagi. Di seberang, ada hal yang luar biasa di tungku yang membara. Tubuh Qin Yuyin terbakar. Sekarang, setelah nyala api biru menyebar, situasinya bahkan lebih parah, dan dia harus mati. Namun, pada saat terakhir, tubuhnya memacu sorotan cahaya, berubah menjadi sinar cahaya, dan langsung menutupinya. Hai! Hujan ringan mendidih, dan vitalitasnya luar biasa. Untuk sesaat, luka di dahinya sembuh dan lenyap sepenuhnya, lalu dia langsung merapat ke tubuh lumbo sakral dan tumbuh kembali, daging dan darahnya beregenerasi, sepotong salju putih dan halus dan kristal, dan nyala api roh juga berdetak, sebenarnya dalam pemulihan penuh. Ganti yang mati. Jenius yang tak tertandingi dan langka ini berperan, melindungi dia, memberinya kehidupan kedua dan membiarkannya hidup lagi. Selain itu, vitalitas kaya semacam ini membantunya untuk terus-menerus menyelesaikan pembunuhan api biru. Hai! Tiba-tiba, tungku gosip Yin dan yang meledak, dan Chu Feng dan Qin Yuyin keduanya jatuh, dan lapangan hancur total. Chu Feng menatap langit, orang-orang tidak sebagus berhari-hari, apa reinkarnasi sialan ini? Itu mengubah segalanya dan membuat semua upayanya untuk berubah menjadi air. Ketika dia jatuh di luar, Chu Feng menemukan bahwa ladangnya masih sangat efektif, karena pada saat ini dia menyadari secara mendalam betapa mengerikan hasutan hatinya, kenaikannya dan melonjak, dan sekali lagi tidak bisa tidak memikirkan perang, lebih intens daripada sekadar. Ada kotak batu di dadanya, yang membuatnya tenang kembali. Namun, ada perbedaan antara dinasti Qin dan yang sebaliknya, bahkan jika dia dibangkitkan untuk menyelamatkan hidupnya, emosi mentalnya di luar kendali, dan dia sangat terpengaruh oleh nyala biru. Dia mencibir, mana melonjak, energi mendidih, dan itu akan merusak tempat itu, lalu matanya bersinar biru, dan dia menembak dengan liar di sini. Chu Fengyi, dia melarikan diri, wanita asli jenius itu seperti orang gila, temperamennya berbeda, sangat kejam, mengangkat tangannya untuk menghancurkan bumi, dan kemudian menghancurkan meteorit itu di udara, dan bahkan menyerang api biru. Chu Feng dipengaruhi olehnya, dan dia semakin dihasut. Perasaan batinnya mendidih. Namun, dia tahu bahwa tidak ada energi yang dekat dengan wanita itu. Akhirnya, dia berteriak dan berlari ke sisi lain untuk keluar dan keluar. Kedua orang tidak tahu berapa kali mereka mengambil tembakan, dan beberapa pertemuan di jalan semua dihindari oleh Chu Feng, karena dia tidak ingin menderita kerugian besar. Pihak lain berada dalam kondisi yang salah dan telah mengangkat dua wilayahnya. Segera setelah itu, nyala api biru masih lunak, tetapi keduanya berhenti pada saat yang sama, dan kemudian mereka sangat senang dan tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian mereka tertawa dan tidak bisa berhenti. Terutama dinasti Qin, senyum seperti lonceng perak memenuhi daerah itu, sangat menyenangkan, seperti suara langit, tetapi terlalu aneh, tertawa tak berujung. Matanya biru dan dia jelas di luar kendali. Hal yang sama berlaku untuk Chu Feng. Jantungnya sangat bahagia dan sangat gembira. Namun, dia masih memiliki kemauan yang jelas, mengetahui bahwa ini tidak benar, dia akan berada di penjara karena api penyucian. Bagaimana dia masih bisa tersenyum bahagia? Bahkan jika dia memiliki tempat berlindung dari kotak batu, bisa dibayangkan, bagaimana keadaan Qin Yuyin. Lebih buruk lagi. Secara khusus, sisi iblisnya muncul, ini untuk memperhatikan memanjakan dirinya sendiri, melakukan apapun yang dia inginkan, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri magis. Dia mengerti, rambut Chu Feng, putaran kemarahan ini pada akhirnya akan memurnikan ruang ini, menghancurkan semua makhluk yang datang secara tak sengaja, adalah langkah demi langkah, dan sekarang menyentuh roh manusia, menyingkapkan 7 hasrat tubuh manusia. Benar saja, saya tidak tahu berapa lama, suasana hatinya berubah lagi, tidak dalam sukacita, tetapi penuh kebencian. Ketika dia melihat dinasti Qin, dia terlalu jijik. Di kejauhan, suara dinasti Qin bahkan lebih keterlaluan, membenci batu, melihat semuanya menjijikkan, hujan ringan yang tersebar, membungkus dirinya sendiri, sangat narsis, hanya cinta diri sendiri. Kemudian, Chu Feng dengan tegas melarikan diri, terutama yang sangat tidak nyaman, dan dia bersedia menangis untuk sementara waktu, dia ingin tertawa sebentar, dan ingin membunuh lagi. Namun, di hadapan para beku yang tinggi di dua wilayahnya, ia diharapkan menderita kerugian besar. Untungnya, Qin Yuyin dikendalikan oleh emosi, dan dia dominan dalam iblis. Dia tidak bangun sama sekali, lupa bahwa ada musuh besar di sini.
Dapat dilihat bahwa seorang wanita cantik dihabisi oleh nyala biru gaun itu, seluruh tubuhnya putih, tubuh rampingnya anggun, dan ada yang menangis dan tertawa di sana. Itu adalah kegembiraan, dan itu penuh kebencian, dan juga ditembak dari waktu ke waktu. Meteorit yang rusak, Del. Tanda sekarat di tubuhnya bersinar di tubuh, yang dapat mengembalikan vitalitasnya, tetapi tidak bisa menghentikan masalah di luar kendali emosi ini. Pada akhirnya, Chu Feng menemukan bahwa dia bernapas lebih tebal dan panas, dan dorongan hati yang tak tertahankan naik. Dia tahu bahwa ini adalah keinginan keluarga untuk bangkit, tetapi ada kotak batu di tubuhnya, ditambah keinginannya kuat, dan itu tertekan dengan baik. Tiba-tiba, dia melirik. Cintai gadis yang melamun, apa yang kamu inginkan, sekarang tidak ada waktu untuk bertarung denganmu, pergi. Chu Feng memarahi. Dia menemukan dinasti Qin dan muncul dari ujung cakrawala. Dia memiliki dimsum, dan keadaan keduanya sangat salah. Jika dia terbunuh di sini, terlalu memalukan untuk mengetahui bahwa dia memiliki keunggulan absolut di masa lalu. Kamu benar-benar tidak terkendali, bahkan pakaiannya tidak dikenakan. Mata Chu Feng cerah, tetapi juga kecemerlangannya sedikit biru. Di ujung tanah yang sunyi, sebuah tubuh bercahaya mendekat, seperti batu giok domba. Aku memperingatkanmu, di mana kesejukan untuk tinggal. Chu Feng menelan dan berteriak keras. Namun, dinasti Qin yang datang di ujung cakrawala tidak mendengarkan peringatannya. Biru yang indah dan pingsan, yang tidak dapat dipahami dan misterius. Rambut lavendernya sangat halus dan lentur, jatuh secara alami, cahayanya bisa dilihat. Kulitnya seperti salju, dia perlahan-lahan mendekat, seluruh tubuhnya putih dan cerah, dengan kilau yang memesona. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia memang cantik, terutama dalam keadaan ini, roh-roh cahaya datang ke tanah terpencil, seperti para elf di pegunungan berjalan keluar dari hutan belantara dan sampai ke debu merah. Namun, dia juga berbahaya, dinasti Qin iblis mendominasi, dan dikelilingi oleh nyala reinkarnasi biru, menggali gubuk tujuh gairah dan perasaan akan membuat orang merasa nyaman. Berhenti. Chu Feng berteriak, dia secara alami tahu bahwa pihak lain memiliki masalah besar, karena alasan reinkarnasi, dia dibiarkan emosional, dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Qin Yinyin menutup telinga. Setelah melihat Chu Feng, kecemerlangan biru di matanya lebih dahsyat. Itu seperti dua mata air jernih yang berubah menjadi bulan biru. Beberapa terpesona dan sangat memabukkan. Kemudian dia melayang seperti hantu. Hei! Chu Feng dengan tegas mengambil sesuatu, dan kemudian langsung melemparkannya padanya, lalu berbalik dan berlari. Itu adalah guntur ametis, yang telah dia gali dari perangkap yang diatur oleh dinasti Qin, yang digunakan untuk tujuannya sendiri. Sekarang dia membalikkan tangannya dan memberikannya kepada pemilik aslinya. Hai! Bersihkan langit. Ada ledakan besar di belakangnya, tanah langsung berubah menjadi magma, dan semburan di langit, disertai dengan kilat dan api biru. Tempat ini tiba-tiba menjadi pemandangan yang mengerikan. Meskipun suasana hati Qin Yuyin berfluktuasi hebat dan telah kehilangan kendali, naluri bertarungnya masih ada, persepsinya sangat akut, dan terlalu sulit untuk membunuhnya. Dia sekarang dua bidang besar dari Chu Feng, naik dari langit, menerobos penghalang suara dalam sekejap, langsung menghindari masa lalu. Bahkan jika ruang ini tidak dapat dikosongkan, dia hampir terbang. Dia menggunakan kaki putih dan jernih pada meteorit di udara, seperti peri terbang di luar langit, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya putih dan terbang menuju angin Chu. Dengan bang, Qin Yuyin menukik dan mengejarnya, dan datang ke Chu Feng. Dia mengubah wajahnya dan menggunakan sihir dunia untuk melintasi tubuhnya dan dengan cepat menghindari masa lalu, lalu dengan tegas mengeluarkan kertas hitam dan hendak berlari. Ketika Wu Guang melintas, dia memegang kertas, dan dia terbang di voli. Namun, dia hanya terbang jauh. Kemudian cahaya biru di langit seperti bintang, dan itu sangat luar biasa. Dia membantingnya dan menghancurkannya. Pergi ke bumi. Wajah Chu Feng tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Kertas itu bisa terbang bersamanya, dan sekarang ditekan. Untuk sesaat, hatinya sedih, dia merasa tidak nyaman, api penyucian harus memurnikan seluruh ruang, dan kertas fuchs hitam dengan simbol khusus yang terukir di dalamnya tidak dapat dilakukan. Pertengkaran tanpa pengorbanan di dunia luar tidak bisa digunakan. Faktanya, kota yang mati pada saat ini cerah dan cahaya biru yang tak berujung menerjang. Di kota, disk grinding besar telah berhenti berputar, lusinan simbol emas bersinar bersama, dari mana ada nyala biru yang mengerikan, dan kemudian warna nyala api telah berubah, lebih hijau, ungu, perak, emas, merah, del. Kuat, berkembang keluar. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh lusinan simbol emas di dalam disk grinding, untuk memurnikan seluruh ruang api penyucian. Hanya ada satu simbol di kertas hitam langit, jadi itu ditekan di sini dan tidak bisa terbang. Setelah mendarat, Chu Feng berbalik dan berlari,
meskipun mimpi di belakangnya murni dan seperti bumi, dan seluruh tubuhnya selembut batu giok domba, tidak memiliki pakaian dan tempat berlindung, tetapi Chu Feng tidak menghargainya, dan tidak ingin terlibat dengannya. Karena, pada saat ini, suara dinasti Qin ajaib ini berbahaya, dan dapat memicu ciuman ular berbisa, yang merupakan pukulan fatal. Boom! Qin Yuyin mengejar, kecepatannya terlalu cepat, ledakan udara besar, perlu mengejar ketinggalan dengan angin Chu, dan salju di udara melintas dan dia datang ke depan. Angin Chu berubah dengan cepat, dan kehidupan berubah. Di bawah berkali-kali kecepatan suara, makhluk umum mengubah jalur lari sehingga akan hancur dalam sekejap. Hai! Chu Feng meninggalkan afterimage lain, muncul di tanah terpencil ini, mengubah posisi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Namun, wanita di belakangku terlalu cepat. Bisakah kamu berpegang pada poin, berlarian dengan pantatmu, apakah itu menarik? Chu Feng menyampaikan semangat dan menyindir keturunan mimpi. Dia menjadi semakin sadar akan keanehan, dan dia sangat terganggu. Pihak lain tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia harus dianggap sebagai mangsa. Itu harus. Keinginan dalam 7 nafsu meningkat. Aku bilang, aku tidak akan membunuhmu. Teriak Chu Feng, dan kemudian langsung menghancurkan. Jika Anda didengar oleh evolusionis muda lainnya di alam semesta, Anda akan terdiam, dan kemudian mendesah, setan ini. Istimewa, benar-benar dapat menampung lebih dari setengah bawang putih. Di mata orang lain, itu adalah wanita cantik ke-6 di bawah bintang-bintang, dewi para evolusionis muda dari semua kelompok etnis, jadi mengejarnya, pemandangannya indah, tetapi ia berlari, benar-benar guntur. Hanya Chu Feng yang tahu bahwa begitu keduanya terjerat, akan ada berbagai variabel. Pada saat kritis, jika pihak lain bangun, atau transisi ke emosi lain, seperti kemarahan, membunuh emosi, adalah mungkin untuk menamparnya sampai mati, itu terlalu memalukan. Qianlong. Kekosongan langit, dinasti Qin terdengar di udara, dia hampir di udara, 3 inci tinggi dari tanah, salju putih kristal jari kaki bersinar, tidak ternoda oleh jejak debu, semua tidak bersalah. Hei, menyusul lagi. Chu Feng melarikan diri, dengan tegas membuang ametis standar kedua, ke sosok cantik setelah ledakan. Boom! Sekali lagi, magma itu mendidih, dan kilat melintas, dan tubuhnya mengerikan di belakangnya, tepat saat ujung dunia datang. Namun, ini tidak berguna. Qin Yuyin memiliki 2 alam besar. Dia memiliki modal yang tak terkalahkan. Tubuhnya seperti tarian penyihir, lembut dan ringan, dan momennya berubah. Voli berputar, memotong, dan kemudian lagi. Mengejar. Chu Feng melihat ke belakang dan melihatnya. Ketika dia besar, rambut ungu dari mimpi itu melayang, dan sekali lagi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Aku iblis, jangan kejar. Chu Feng berteriak, bergegas sepanjang jalan, wacana ekspor semacam ini, dia sendiri berwajah merah, hari ini sebenarnya takut pada seorang wanita yang jatuh cinta pada negara. Pencuri kecil, terlalu tak tahu malu. Dalam tubuh Qin Yuyin, benih spiritual dari orang suci awalnya memiliki energi yang tidak benar-benar runtuh. Tetapi sekarang, setelah mendengar pidato semacam ini, Roh Sutra secara langsung berubah menjadi streamer dan benar-benar hilang. Aku juga Lin Wei, kamu tinggal. Chu Feng menggeram, kaki jatuh ke tanah, setiap langkah akan menjadi voli lebih dari selusin mil jauhnya, dia terlalu cepat, seperti teleport. Namun, sosok di belakangnya mendekati, menguncinya, dan kedalaman tangan giok, dia akan menyentuh bahunya. Boom! Menembus penghalang suara, Chu Feng terus mengubah arah. Dalam waktu singkat puluhan mil, ia mengubah posisinya ratusan kali dalam satu nafas, yang sekuat dia, dan itu juga sakit fisik. Ini dengan mudah dapat menyebabkan keruntuhan fisik. Kemudian, Chu Feng cemberut, mengisap dingin, pada kecepatan batas, tidak pernah memperlambat, tetapi perubahan terus-menerus mengeras, ia tidak mampu, dagingnya retak. Pada saat ini, tidak jauh di belakangnya, tarian ungu dinasti Qin, tubuh ramping seperti ukiran gading, putih dan halus, cerah dan bercahaya. Dia anggun dan sukarela, sama seperti peri dingin dan dingin dibakar oleh api neraka, pakaiannya dihancurkan, seluruh tubuhnya putih, dan langit datang. Sepasang mata birunya yang indah pada saat ini, pipinya yang sempurna dengan pesona yang aneh, kakinya panjang dan lurus, ringan dan maju, tetapi kecepatannya sangat cepat, berkedip untuk mengejar ketinggalan, angkat tangan dan ambil angin Chu. Jangan sentuh aku, gaya Chuku milik seluruh dunia dan tidak ada hubungannya denganmu. Cahaya Chu Feng palem, langsung memberinya telapak tangan, meledak keluar dari energi melotot, dan kemudian, dia langsung terpana oleh dinasti Qin magis dengan tangan putih, seluruh lengan mati rasa, celah ranah terlalu besar. Apakah benar semua kehidupan tidak bekerja? Tongtian Express, terutama, kamu tidak bisa diandalkan. Lalu, Chu Feng mati-matian.
Meskipun mata orang itu panas, tapi dia tahu ini hanya pertanda, mungkin ketika dia akan bangun, berikan tamparan padanya. Bergemuruh. Berbagai pembunuhnya bersatu, metode pernapasan bekerja, dan kemudian resonansi dan spiral diterapkan, dan kemudian gambar dirinya muncul, dan wanita itu harus dilarang. Namun, dinasti Qin terdengar seperti reinkarnasi nyata saat ini, tidak bisa menjadi musuh. Setelah penyihir menari, itu sama sekali tidak menyerang, itu tidak akan menyakitinya. Pada saat ini, otot-otot es dan tulang batu gioknya, tubuh-tubuhnya berwarna putih salju dan halus, dengan mengkilap dan mengkilap, seperti tubuh surgawi yang sama, tidak ada rasa takut angin Chu ofensif. Selain itu, setiap kali dia menamparkan, angin Chu akan terbang, hampir tubuh runtuh dan menderita tabrakan yang tajam. Pada saat ini, keturunan Pure Dreams of Pure Land berada di posisi dua alam tinggi, semua jalan untuk menghancurkan, tak terbendung, tidak mampu melawan musuh. Pada saat ini, keturunan Pure Dreams of Pure Land berada di posisi dua alam tinggi, semua jalan untuk menghancurkan, tak terbendung, tidak mampu melawan musuh, tak terkalahkan. Dia melakukan tendangan voli dan goyah, dan dia benar-benar memanggil sang dewi. Hai! Chu Feng dipukuli oleh seorang pengemis, dan kemudian dipenjara, dan pancaran putih dari tubuh Qin Yuyin, ini adalah ladang, menempatkannya di sana. Dia benar-benar tak berdaya, dan pada akhirnya dia benar-benar jatuh ke tangan yang lain. Pada saat ini, seluruh ruang api penyucian berwarna biru, tetapi di ujung langit secara bertahap muncul dengan warna lain, yang membuat keadaan Qin Yuyin semakin salah. Chu Feng sendiri yang juga sesak napas, dan dia merasa bahwa tujuh keinginan dan keinginan di luar kendali. Klik. Baju besi bagian atas tubuhnya, di bawah tepian tangan utama dinasti Qin, yang dua tingkat lebih tinggi darinya, tiba-tiba retak dan kemudian hancur, dan potongan logam itu terbang ke segala arah. Kemudian, dia merasakan nafas yang hangat, yaitu nafas dari mimpi murni, sangat memalukan, terlalu dekat. Dengan keras, dia didorong ke tanah dan ditanam di tanah yang sunyi. Chu Feng milik seluruh alam semesta. Pada saat terakhir, dia berteriak dan tidak bisa mengatakan suasana hati yang kompleks seperti apa. Kemudian, kaki batu giok putih bersandar padanya, dan kemudian tubuh putih, tidak bersalah mendekat. Di sini semakin panas dan semakin panas. Api biru akan dibahas di sini, dan akan ada dua orang yang tidak jelas. Segera setelah itu, Chu Feng memikirkan masalah serius. Ketika dia kembali ke sirkuit, dia pernah mengenali kerabatnya dan menulis banyak jiwa super. Jiu Cheng adalah, pamanku adalah Chu Feng. 10% lainnya adalah, saudaraku adalah Chu Feng. Pada saat ini, dia tercengang, dan jalan harus pergi dari awal hingga akhir bulan, dan jiwa super dari tulisannya menyebar sepanjang jalan, beberapa orang pasti dapat mengejar reinkarnasi sekarang, bahkan setelah beberapa hari. Orang-orang di jalan. Chu Feng segera mandek di tempat yang sama, tubuh tidak bergerak, menatap dinasti Qin terdengar dekat, kemudian, dia bergidik, tidak bisa menahan diri untuk berbisik, berteriak, salah satu kelompok bajingan, dapat jangan datang untuk bereinkarnasi ke keturunan saya, ketika saya. Tubuh Chu Feng membentang, dan itu agak kaku. Dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu, wajahnya tidak begitu cantik, dan dia mengenali begitu banyak kalajengking besar di jalan. Jika dia dilahirkan dalam keturunannya, hal yang khas ini tidak perlu dicari. Melakukan pelecehan, tidak ada hubungannya dengan huruf. Hari di langit ditakdirkan, apakah ini untuk membalas? Pada saat yang sama, jika Anda menemukan kalajengking besar, Anda bisa mengatakan sedikit lebih baik. Jika Anda bertemu saudara laki-laki, itu akan lebih kacau, dan wajahnya akan menjadi hijau. Mereka semua mengatakan bahwa mereka takut dengan apa yang akan datang. Dia benar-benar ragu bahwa ada beberapa nurani yang bersalah. Apakah itu benar-benar sesuatu yang akan sangat buruk? Seandainya ada sebuah pengakuan, itu sangat mengerikan. Wajah Chu Feng mendung dan tidak menentu, dan jantungnya kusut. Namun, dia kemudian berpikir bahwa bukan manusia untuk memiliki anak. Jika dia tidak bekerja sama, maka dia akan menjaga King Kong tidak buruk. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini tidak dikendalikan olehnya. Bagian depan dan depan penuh dengan aroma dan wangi, Qin Yinyin ada di depan Anda, sepotong kristal putih salju dan halus, biru dan biru yang indah. Chu Feng sekarang menjadi tahanan dan ditekan. Dia benar-benar ditangkap dan tidak dapat membantu dirinya sendiri. Ini tidak terbayangkan di masa lalu. Dia ditangkap oleh keturunan mimpi murni. Pada saat ini, otot giok dinasti Qin tulang-tulang, hanya temperamen wajah berkedip, bibir merah cerah sedikit, sangat seksi, mata besar kabur, berbeda dari biasanya, karena di ruang purgatori ini dia terlalu terpengaruh. Pada hari kerja, dia berjalan di langit dan dianggap sebagai dewi, dia memiliki aura suci dari kepala hingga kaki, tidak mungkin untuk mengungkapkan pesona yang ada. Hai!
Dia memberi Chu Feng tangan, menatap putih dan lembut, tetapi dada angin Chu sangat menyakitkan, seperti disambar petir, hampir batuk darah, tetapi dia terhalang oleh energi, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan amarah. Qin Luosan. Namun, segera setelah dia mendesah, lengan sejernih kristal jatuh di dadanya, dan darahnya membengkak, hampir menutup. Chu Feng tidak canggung, memelototinya, mendekat, dia bernafas seperti tubuh biru lembut dengan wewangian, tetapi juga mengandung pembunuhan, yang mungkin berakibat fatal. Benar saja, lengan putih gading menyambar lehernya, memandangi kecoa itu, dan menjilatnya, tetapi lengan itu perlahan-lahan mengencang, menyebabkan lehernya sakit, dan akhirnya ia mati lemas. Chu Feng diam, tetapi juga mengeksplorasi tangan, dan kemudian mengklik otaknya. Namun, tidak ada yang berhasil. Meskipun dia mengumpulkan sedikit energi, dia tidak bisa saling menyakiti. Pada saat ini, suara dinasti Qin memiliki lapisan cahaya, kulitnya sangat jernih, seperti tubuh peri, belum lagi tingkat serangan ini, yaitu, dalam kondisi normal, evolusi tingkat pandangan sangat sulit untuk menyakitinya. Kemudian, ketika Chu Feng ingin marah, tiba-tiba dia tampak aneh, tubuhnya bergoyang, semacam naluri menjualnya, dan seluruh tubuhnya panas, dan dia dimasukkan ke dalam keterjeratan sebelumnya. Di daerah ini, nyala api biru sedang berdenyut, dan pemandangannya dapat dilihat dalam hiruk-pikuknya. Ini seperti ular salju putih, tetapi sangat berbahaya. Chu Feng dipengaruhi oleh emosinya, dan dia harus hilang. Dia sangat dalam di hati. Putaran api ini benar-benar mengerikan dan luar biasa. Itu dapat mengungkap semua jenis emosi dan keinginan jauh di dalam hati orang. Di depannya, wajah Qin Yuyin sempurna, rambutnya halus seperti satin, dan dia bertebaran di tubuh putih. Dia sekarang memiliki jenis temperamen dan temperamen aneh, yang sangat menawan. Dia sekarang benar-benar berbeda dari hari kerja, dan dia diubah menjadi peri oleh Dewi Suci, dan posturnya terbalik, dan ombaknya mengalir, dan dia menawan. Tentu saja, mata biru juga waspada, menunjukkan bahayanya. Chu Feng ingin mendorongnya menjauh, dan kemudian bagaimana mengatakannya, juga tidak mungkin bagi seorang wanita untuk membuat keberuntungan, bagaimana bisa ditekan untuk langkah ini. Sayangnya, banyak upaya gagal. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyanyikan nafas tulisan suci, ingin membuka segel, dan pada saat yang sama mengalihkan perhatiannya, menghindari dirinya yang dimanjakan di tempat ini. Aku membuat King Kong tidak buruk, tentu saja aku tidak perlu khawatir tentang sekelompok orang buta besar yang datang ke pintu untuk membalas dan menambah kekacauan padaku. Chu Feng mengertakkan gigi dan matanya tegas. Sangat disayangkan bahwa segala sesuatu terjadi tanpa kehendak subjektif orang tersebut, kemudian dia mengubah wajahnya. Setelah 1 jam, Chu Feng semua putih, transpirasi keringat, tubuh bercahaya, dia tampak aneh. Dia harus melihat ke arah kota mati untuk melihat apakah sesuatu akan keluar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sekelompok kerabat yang telah menulis surat oleh saya, Anda memberi saya poin ini. Sebab, King Kong tidak patah dan patah. Pada saat ini, di antara langit dan bumi, cahaya berwarna-warni muncul, tidak terbatas pada nyala api biru. Pada saat ini, ungu, perak, emas, merah, del muncul, menyebar dari kota cahaya yang mati, menyebar di sini. Hal ini menyebabkan semakin banyak hasutan di ruang api penyucian, yang membuat orang gelisah, bergetar dalam hati mereka, dan segala macam hambatan emosional tidak bisa berhenti dan pecah. Hei, King Kong tidak buruk dan sulit untuk dijaga. Chu Feng. Boom. Pada saat ini, tubuh Qin Yinyin lebih dan lebih indah, seperti kebangkitan yang sebenarnya, Ying-Ying bersinar lebih dan lebih kuat. Tanda mati di tubuhnya bersinar, tetapi itu tidak bisa menghentikan api untuk kembali. Api menyapu dan menekan. Suasana hatinya berfluktuasi tajam, dan tubuh ditelan oleh api yang lebih mengerikan. Bagi orang mati, orang sucilah yang menggunakan harta surgawi dan beberapa sumber mereka sendiri untuk memurnikannya. Jika tidak, bagaimana mereka dapat melindungi kehidupan seseorang? Seiring berjalannya waktu, sumber kehidupan di kelas suci dikonsumsi, sehingga orang yang dilindungi dapat bertahan hidup. Ini adalah pengganti yang sepenuhnya setara, dan bahkan biaya hidup lebih tinggi. Untuk melindungi para murid yang paling menonjol dalam sistem Tao, mimpi tanah suci sangat dikhususkan, dan menghabiskan banyak upaya pada Qin Yinyin. Hei! Akhirnya, Chu Feng pulih dan menggunakan metode pernafasan curian untuk memecahkan larangan. Dia ingin melawan pihak lain. Akibatnya, Qin senti 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 senti, senti 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 senti. Terlebih lagi, pada saat ini, dia terbangun dalam sekejap, tidak harus menghancurkan diri iblis, tetapi saya telah muncul, mengendalikan tubuh, dan menembus segalanya. Bahkan, dia selalu seperti pengamat.
Para saksi sudah mengerti dengan jelas apa yang terjadi, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Sekarang wajah cantik itu langsung berubah warna, dan telapak tangan ditembakkan ke arah Chu Feng, dan aku tidak sabar untuk membunuhnya. Aku adalah korban. Chu Feng secara alami tidak akan duduk diam, hal terburuk terjadi, pihak lain pulih untuk menjadi jernih, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, dia memeluk lengan dan pinggang Qin, dan kemudian membanting ke dahi putih dengan kepalanya. Kekuatannya sangat besar. Untuk sesaat, dia merasakan kepalanya pecah dan dia menatap Venus. Ini sangat tiba-tiba, Qin Qinyin juga sama, saat ini sedikit terjaga, dari keadaan hipnosis, tidak lagi melampaui dua ranah Chu Feng, hanya tingkat besar, matanya hitam, hampir menabrak pingsan, dahinya terlalu sakit. Keduanya jatuh, Chu Feng terus-menerus memukulnya. Kamu orang yang tak tahu malu, aku ingin menghancurkanmu mayat. Qin Yuyin marah, dan sekarang keadaan kedua orang itu terlalu memalukan. Prajuritnya sudah lama tidak tahu kemana dia pergi, dan dia sakit, terutama dahinya patah. Chu Feng putus asa, dan dia tidak bisa menunggu kedua kepala itu pecah pada saat yang sama. Ini adalah cara bermain yang sama, untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena, dalam kesadarannya, Qin Yuyin masih tinggi di dua wilayahnya, dan dia tidak tahu bahwa pihak lain belum begitu kuat setelah menarik diri dari hipnosis. Mereka berdua berguling-guling, dan dinasti Qin hampir runtuh. Dia adalah generasi dewi yang berjalan di bintang-bintang dan dikagumi oleh evolusioner muda yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis. Akibatnya, ini terjadi hari ini. Yang paling berlebihan adalah mereka masih terjerat sekarang. Dia tidak bisa bernapas, dia penuh kemerahan, dan dia sangat kesal sehingga dia benar-benar ingin segera saling membunuh. Oh, apa kamu? Tiba-tiba, ada teriakan cemas di langit, dan ada cahaya yang bersinar di ruang ini, hari itu seperti robek, dan suara itu datang dari dunia luar. Ruang api penyucian dibuka dan dibuka. Guru Paman. Qin Xiaoyin berseru, dia menunjukkan warna bahagia, tetapi situasi saat ini telah mengubah wajahnya, itu gila, dan dia marah. Orang bijak dari mimpi tanah murni terkejut, mengatakan, suara itu penuh dengan putaran dan api di mana-mana. Kami tidak berani menyelidiki, Anda datang sendiri. Jelas, orang-orang di atas tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, dan mereka tidak berani menggali kekuatan spiritual dan rasa takut dihancurkan. Hei! Satu jatuh, dan turun ke sana. Cepat! Ini adalah harta yang saya ajarkan, seikat tali peri, percepat, bahkan jika itu tidak bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, begitu putaran api meletus, semuanya hancur. Di Scorpio, ada kata-kata cemas dari para suci. Dinasti Qin tiba-tiba terpana, meledak dari cahaya, dan berusaha menyingkirkan angin Chu. Bahkan, ketika Chu Feng melihat kehampaan terbelah, dia sangat bersemangat, tetapi ketika dia mendengar suara bijak mimpi, hatinya dingin dan dia melepaskan telapak tangannya. Dia tidak ingin naik dengan itu, kalau tidak dia akan mati. Hai! Tiba-tiba, Qin Xiaoyin adalah telapak tangan untuk Chu, dan pada saat yang sama dia bergegas dan meraih seikat tali peri yang mempesona, sepanjang jalan. Di tengah jalan, Qin Yuyin berbalik, melihat ke bawah, menatap Chu Feng, dan kemudian dengan tegas memutar kepalanya, mengenakan setelan perang, bergegas ke langit di sepanjang seikat tali peri. Tampilan Chu Feng tidak pasti, menatap punggungnya, berkata, aku bilang, jangan biarkan lahir. Kamu akan mati. Di langit, ini adalah respon terakhir dari Qin Yuyin. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, kelompok kerabat itu, jangan main-main. Lalu dia menghela nafas dan terjebak di api penyucian, bagaimana dia bisa keluar? Akan ada jalan. Saat aku keluar, aku akan terkejut. Dia dengan tegas percaya bahwa dia akan segera keluar dari masalah. Di akhir putaran-putaran, di lubang reinkarnasi di pantai lain, seorang pemuda Tao berteriak, mengapa, siapapun yang mengambil kesempatan saya, jangan biarkan Dao mengenal saya, jika tidak, Dao, saya terjerat dengan Anda. Seumur hidup. Oh, saya tidak bisa selalu bergantung di sini untuk tidak bereinkarnasi. Saya menemukan beberapa peluang, hei, atau saya sedang berada di jalan, mencoba mencari keluarga yang baik. Dewa yang tak terbatas, pamanmu, Dao, ini akan terus berlanjut, dengan reinkarnasi ingatan, musuh besar yang Anda tunggu, saya akan menemukan Anda, kecuali jika Anda adalah kerabat saya di akhirat, atau saya tidak akan membunuh Anda. Tidak, Anda memiliki hubungan keluarga dengan saya, dan Tuan harus menghitung dengan Anda. Sebuah akun, khusus, Anda yang paling dibenci untuk dibunuh, berani mengubur Tao. Tunggu. Dia sangat percaya bahwa pria itu telah mencuri peluang besarnya dan baru-baru ini kembali, keduanya tidak bisa terlalu dekat satu sama lain.